Perampok untuk wanita penuh kasih sayang selama 5 tahun. Semua orang bisa melihatnya. Aku adalah cinta hatinya. Saya juga berpikir sudah waktunya. Menghabiskan lebih dari setengah tahun untuk mempersiapkan upacara lamaran pernikahan. Lokasi dipilih di Mohe, favorit Ruyan Liu. Laser yang tidak tersedia. Mawar merah di mana-mana. Tak ayal tak lagi mengatakan cintaku yang menggebu-gebu padanya. Tapi dia selalu tampak sedikit gelisah. Bahkan saya dicemooh oleh kerabat dan teman. Berlutut. Memegang cincin berlian dan berjanji untuk membuat sumpah seumur hidup. Dia tidak memperhatikan. Dia menyerahkan tangannya padaku dengan cara acak. Dia lupa membantuku berdiri. Tidak mengatakan bahwa saya akan. Aku mengerutkan kening dan menatap Liu Ruyan, yang sangat tidak normal hari ini. Aku punya firasat buruk. Penyebab mekanis dingin dari sistem juga datang dari pikirannya. Jika lamaran pernikahan tuan rumah tidak berhasil hari ini, misi strategi juga akan menghadapi kegagalan. Aku tak bilang apa-apa. Lihat saja dengan tenang. Ruyan Liu, yang akan berdiri linglung di seberang. Perjuangan tanpa rasa takut. Sahabatnya tiba-tiba masuk ke dalam kerumunan. Berikan dia telepon. Sangat cemas. Saya menemukan rekaman layar langsungnya. Lihat. Jika Anda melewatkannya hari ini, Anda akan menyesalinya. Misalnya, Ruyan berlari ke pacarnya dengan panik. Ambil ponsel dan klik rekaman layar langsung tanpa ragu. Saya tidak mengikuti. Tapi aku masih bisa mendengar suara yang sedikit familiar itu. Setiap orang punya kisahnya masing-masing. Dan saya tidak terkecuali. Saya memiliki seorang gadis yang sangat saya cintai. Aku telah menyimpannya di hatiku. Cinta rahasia selama bertahun-tahun. Aku hanya pengecut. Aku mencintainya, tapi aku tidak bisa memberinya kebahagiaan. Anda hanya bisa mendorongnya dengan tangan Anda sendiri. Saya memiliki kelainan genetik dalam keluarga saya. Ditakdirkan untuk tidak berumur panjang. Tidak bisa memberinya kebahagiaan yang dia inginkan. Suara penuh perasaan ini. Sebarkan ke semua orang di tempat kejadian. Aku sedang mencemooh. Memberkati kerabat dan teman jangka panjang kami. Mereka juga mengubah wajah mereka satu persatu. Ada orang yang lewat yang melihat leluconnya. Bagaimana dengan yang tidak puas? Apa yang gadis ini lakukan? Siaran langsung apa yang Anda tonton pada acara penting seperti itu? Dia. Bagaimana orang bisa meninggalkan tunangan mereka ke samping? Ya, dia seharusnya tidak meminta proposal besar ini. Terharu sampai menangis. Mengenakan cincin berlian dan membuat komitmen serius, apakah Anda bersedia melakukannya sendiri? Halaman streaming langsung berakhir di sini. Ruyan Liu, yang selalu sangat mengendalikan diri dan mencintai wajah. Sekarang saya tidak peduli tentang apapun. Dia memegang ponselnya di tangannya. Bahkan di tanganku. Temukan seseorang untuk menyesuaikan cincin berlian selama lebih dari setahun dan menjatuhkannya ke tanah. Dia bahkan tidak bereaksi. Aku tahu siapa suara familiar ini. Hanya protagonis pria Yin Yifei. Untuk membuatnya. Wanita sombong ini merusak pekerjaannya dalam 1 detik. Adegan itu sangat sunyi. Bahkan musik romantis dari peran pendukung telah berhenti. Pada akhirnya, Liu Ruyan memecahkan kebuntuan. Dia menatapku dengan tatapan menyesal. Saya sangat menyesal untuk Chen Yi. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan hari ini. Harus pergi dulu. Kemudian dia mencengkeram ponselnya dan hendak pergi. Aku tahu aku tidak bisa menjaganya. Tapi tetap jangan menyerah dan pegang tangannya. Aku harap dia bisa lembut untukku. Ruyan Liu, aku mohon. Begitu banyak orang yang tersisa untuk menonton. Menyelesaikan upacara lamaran dahulu? Kau berniat kemana? Apa ada hal penting bagiku untuk menemanimu? Aku menurunkan pendirianku. Seluruh orang direndahkan secara ekstrim. Hati telah lama kesakitan dan terpelintir. Tapi dia mematahkan jariku dengan dingin. Alih-alih menjadi sedikit tidak sabar, Chen Yi. Bisakah kau lebih bijaksana? Bukankah itu hanya lamaran pernikahan? Kapan Anda tidak bisa bertanya? Aku tahu kamu tidak menyukai Yin Yifei. Tapi bisakah kamu tidak bertemu dengannya? Perut yang sangat kecil. Dia sekarang sendirian di luar negeri. Anda pasti merasa tidak berdaya dan panik menghadapi penyakit tersebut. Dia tidak sepertimu. Anda memiliki segalanya. Tapi hanya ada satu dari dia. Kali ini aku ingin tinggal. Dia ada di sisinya untuk menemaninya dan merawatnya. Saya tidak berpikir ada yang salah dengan saya. Aku tidak pernah mengulurkan tangan untuk memeluknya lagi. Tekan kepahitan di hatiku. Saya bertanya dengan suara rendah, kapan Anda akan kembali? Kenapa aku tidak pergi denganmu? Saya tahu pertanyaannya. Mungkin karena nafas di hatiku. Perlu curhat. Atau mungkin itu untuk membuatnya jijik dengan sengaja. Berpura-pura pergi bersamanya. Mata asam. Emosi melonjak di dada. Saya sangat sedih saat ini. Dia tidak melihat keadaan saya. Tindakanku benar-benar kehilangan kesabarannya. Suara itu tiba-tiba meninggikan ketulusan, kamu sudah cukup. Kau tak punya poin di hatimu? Waktu yang mana? Pertemuanmu dengan Yifei bukan gayung bersambut. Dia tidak ingin melihatmu. Saya juga tidak ingin Anda muncul di depannya.
Buat dia marah lagi. Mari kita bicara tentang proposal ketika saya kembali. Kalimat terakhir. Suaranya melembut. Masih begitu tabah. Selesaikan kalimat ini. Ia mendorong kerumunan itu menjauh. Pergi tanpa menoleh ke belakang. Ada beberapa kerabat dan teman yang menonton kesenangan. Bahkan terbang untuk memanggilnya kembali. Ia bahkan tidak berhenti. Aku pura-pura tenang. Mencoba menarik senyum. Bicaralah pada kerabat dan teman yang masih menonton kesenangan. Terima kasih banyak telah keluar dari jadwal sibuk kalian. Perjalanan ke Mohe ini. Semua biaya masih ditanggung olehku. Semoga kalian semua bersenang-senang makan, minum dan bersenang-senang. Setelah mengucapkan kalimat ini, aku juga pergi dengan acuh tak acuh. Adapun cincin berlian yang dilupakan oleh semua orang. Ruyan Liu sudah melangkah ke gurun. Aku menemukan tempat tanpa ada yang meniup angin. Gunakan alkohol dan tembakau untuk mematikan emosimu. Menghabiskan banyak uang agar kembang api tetap bermekaran malam ini. Kembang api di langit. Ini sangat mempesona saat ini. Ditambah dengan aurora yang sangat indah. Lebih mirip tamparan. Tampar wajahku. Ingatkan aku bahwa aku badut. Pikiranku kalut. Berantakan. Tapi aku tahu aku sudah punya pilihan di hatiku. Gagal jika kamu gagal. Aku tidak ingin diselamatkan lagi. Ruyan Liu. Dia ditakdirkan menjadi batu yang tidak bisa dipanaskan. Seorang wanita seperti dia tidak akan pernah tahu bagaimana menghargai. Apa yang tidak bisa dia dapatkan di matanya selalu kacau. Maka izinkan aku mengucapkan selamat bersatu untuk mereka selama 100 tahun. Aku, seorang pejalan kaki, menyerah penebusan dan memilih berhenti. Tenang dan pikirkan Ruyan Liu lagi. Aku ingin tertawa ketika aku sedang terburu-buru untuk mengambil tempat duduk. Jika aku tidak salah ingat. Target strategi memang detik wanita penuh kasih sayang. Jadi jika dia adalah betina kedua. Apakah wanita yang dicintai protagonis pria benar-benar dia? Aku selalu merasa bahwa dia bisa menimba air dari keranjang bambu. Ternyata kosong sepertiku. Jika begitu, maka yang bisa kukatakan hanyalah pembalasan. Dicoba dan diuji. Aku memilih untuk mengatur adegan lamaran pernikahan di Mohe. Ini memiliki sejarah. Meskipun jaraknya lebih dari 2000 km dari Beijing. Tapi di sini. Itu adalah tempat di mana aku dan Ruyan Liu pertama kali bertemu. Kami pertama kali bertemu di sini. Setelah menjalin hubungan. Dia selalu terobsesi dengan tempat ini. Selalu berbicara. Jika Anda memiliki kesempatan, datang ke sini untuk melihat aurora. Dia memberitahu saya lebih dari sekali. Saya tidak melihat aurora. Itu adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Jadi saya melemparkan uang ke banyak orang. Bantu saya menghitung tanggal pasti kapan aurora akan muncul. Saya merencanakan perjalanan lamaran pernikahan ini setengah tahun sebelumnya. Teman bersama dan orang di sekitarnya. Saya mengundang mereka. Saksikan adegan lamaran romantis ini. Baru kemudian. Saya penuh sukacita dan hanya ingin mengejutkannya dengan kebahagiaan. Tidak memikirkan apapun. Kejutan saya yang disiapkan dengan hati-hati akan sangat ironis. Setelah melihat siaran langsung pemeran utama pria Yin Yifei, Ruyan Liu sangat bersemangat sehingga dia tidak peduli. Dia. Kepalaku penuh dengan cahaya bulan putih yang tak bisa kucintai. Seseorang yang mendapat perawatan di luar negeri kesepian. Tapi ia lupa memikirkanku. Bahkan tak sedikit pun. Bahkan jika ia tak sabar untuk segera pergi ke luar negeri. Kau harus menunggu beberapa waktu di bandara. Semua orang dewasa. Tak mungkin ia tak tahu itu. Tapi ia tetap tak tinggal. Menyelesaikan acara lamaran pernikahan denganku. Ia mengambil cincin berlian itu. Tapi cincin berlian itu juga dilemparkan ke tanah olehnya. Ia bahkan tak memikirkannya. Di depan banyak teman dan keluarga. Tinggalkan aku sendiri. Mata seperti apa yang akan kuhadapi? Sampai detik ini. Aku pasti lelucon di mata semua orang. Tapi itu kesimpulan yang sudah pasti. Tak ada yang bisa kulakukan. Bukan urusanku apa yang dipikirkan orang lain. Aku terbaring di pantai sambil meniupkan angin dingin. Aku sedang berpikir dalam hati dengan mata terpejam. Sampai kapan misi strategi ini akan berakhir? Sampai bahaya alam dan judi tak bangkit dan pergi sendiri. Kacau semalam telah tersapu bersih. Tak ada mawar yang menyilaukan. Tak ada tempat romantis juga. Sama seperti lamaran pernikahan kemarin yang mengejutkan banyak orang. Tak pernah ada. Aku merokok di sepanjang jalanan Mohe. Ketika sampai di depan pintu hotel. Ada penjual sarapan. Gadis roti kecil itu berlari menghampiriku. Dengan hati-hati ia mencabut cincin berlian dari pelukannya. Aku tertegun. Melihat cincin berlian yang begitu familiar sehingga tak bisa lagi familiar. Hati yang berdenyut-denyut. Dan aku mulai berhayal tak realistis. Apakah Liu Ruyan tiba-tiba mengetahuinya kemarin? Aku tidak menyimpan cincin berlian itu. Aku bergegas kembali ke tempat kejadian dan mengangkatnya. Tapi bukankah dia sudah pergi ke luar negeri? Kenapa kamu tidak membawanya? Sebaliknya, cincin berlian akan muncul di sini. Tanpa sadar aku mengeluarkan ponsel untuk melihat. Sejak lamaran kemarin, Ruyan Liu sama sekali tidak meneleponku. Buka halaman obrolan WeChat.
Juga tidak ada pesan. Aku merasa kehilangan lagi. Dulu aku memasang cincin berlian ini. Melihat sama pentingnya dengan Liu Ruyan. Tapi saat ini, aku tak menginginkan apapun lagi. Tolong singkirkan cincin berlianmu. Inilah pelampung di seberangnya. Suster Liang memberikannya padaku. Dia memintaku mengembalikannya padamu. Katanya cincin berlian ini harus sangat penting bagimu. Kuikuti garis pandang yang ditunjuk gadis kecil itu. Sedikit terkejut membeku di tempatnya. Ternyata itu adalah rekan perusahaanku Kim Man Wen. Dia melambai padaku dan berbalik pergi. Pada saat yang sama, aku menerima pesan darinya, Tuan Chen. Tak ada di mal yang bisa menahanmu. Kuharap badai kecil di bidang cinta ini. Jangan lancarkan kesombonganmu. Cincin berlian, apakah itu gaya atau harga? Dua-duanya mahal. Kuangkat untukmu. Jika tak mau, buang lagi. Tapi tolong jangan sampai kehilangan dirimu. Kuhela napas dan kembali mengucapkan terima kasih. Ini bukan masalah besar. Setelah mengobrol dengannya, kupandangi adik perempuanku dengan pakaian lusuh di hadapanku. Keluarkan uang dari dompetmu. Membelikannya 2 roti sarapan. Tak kuangkat yang membuatku merasa. Cincin berlian sakit kepala. Adik perempuan, tumben kau sekolah? Kenapa kau jual roti sarapan pagi-pagi? Ia tersenyum polos. Adik yang bangga. Berhentilah memanggilku adik perempuan. Aku sudah besar. Kukatakan pada ayahku terakhir kali. Aku bisa menjadi pilar keluarga. Sekolah masih 1 jam lebih. Aku sedang berjalan ke sekolah. Sambil membeli roti sarapan. Kamu juga bisa mengais sedikit uang untuk berbagi rumah tangga dengan bapakmu. Aku terdiam. Hidup setiap orang tidaklah mudah. Terkadang lokasi berbeda. Jadi tak mungkin merasakan kerja keras orang lain. Sejenak aku mengkhawatirkan yang satu ini yang membuatku pusing. Cincin berlian yang tak ingin kuambil kembali menemukan jalan keluar yang bagus. Adik dan kakak bernasib denganmu. Aku akan berikan cincin berlian ini, oke? Kamu simpan cincin berlian itu dan pulanglah ke rumah bapakmu. Biarkan dia membawamu mendaur ulang cincin berlian ini. Bisakah kamu punya banyak uang? Aku harap ini akan membantumu menyelesaikan kuliahmu dengan sukses. Dia berdiri di sana tanpa diduga. Aku tak tahu harus berbuat apa. Aku tak menanggapinya. Aku mengambil kesempatan untuk berbalik dan masuk hotel. Setelah membasuh lelah, tak ada tidur sama sekali. Maka kuikuti strategiku sendiri. Bersiap-siap menghabiskan waktu beberapa hari di Mohe. Benar perhatiannya teralihkan. Sisihkan sisanya. Di sini, entah itu pemandangan atau makanan lezat yang sangat menyembuhkan. Pemandangan perjalanan membuatku perlahan belajar mengikhlaskan. Ini tahun kelima aku di dunia ini. Sebentar lagi tahun ke-6. Ketika keluarga Liu Ruyan bangkrut. Berulang kali mengaku pada protagonis pria kuda bambu ditolak dengan brutal. Karena tertekan, dia mendatangi Mohe dengan linglung. Sistem mengatur kapan kami bertemu. Ia pingsan dalam keadaan mabuk di jalan. Aku membawanya kembali ke hotel. Keesokan harinya ia terbangun. Aku melihat pengumuman resmi profil tinggi dari para protagonis pria dan wanita. Dan pergi ke luar negeri untuk mengunjungi Weibo dunia. Segera ia memeluk kepalanya dan menangis getir. Penuh hati dan mata tak rela dan tak mampu melepaskannya. Kudekati ia dalam sebuah misi. Melihatnya menghabiskan waktu seharian dalam keadaan linglung. Menjalani setiap hari. Dan aku ada untuk menebusnya. Biarkan ia belajar dari ini semua. Dari perasaan cinta. Biarkan ia juga mengalami rasanya dicintai. Maka 5 tahun ini. Kecuali baru mulai beraksi untuk mencapai tujuan. Pergi ke belakang siang dan malam. Tanpa sadar, terlalu dalam ke dalam sandiwara. Lambat laun ku kembangkan perasaan padanya yang tak seharusnya kumiliki. Dia juga sangat muak dengan pendekatanku pada awalnya. Segel cinta. Aku tak akan pernah menerima penampilan siapapun lagi. Tapi itu sudah lama sekali. Dia menjalani hidup bahagia sambil menjadi protagonis pria dan wanita yang luar biasa. Aku juga mulai mencoba melupakan protagonis pria. Dan usahanya adalah perlahan menerimaku. Menerima kebaikanku padanya. Menerima kehadiranku dalam hidupnya. Kami seperti semua pasangan yang sedang kasmaran. Intim. Membicarakan apa saja. Dia juga akan berinisiatif menciumku dan berinisiatif menjemputku pulang kerja. Tawarkan untuk membuatkanku makan malam. Kupikir umurku 5 tahun. Itu membuatnya terharu. Biarkan dia akhirnya terbuka padaku. Janji lamaran pernikahanku. Rela menghabiskan hidupku bersamaku. Sampai olong besar ini di tempat lamaran pernikahan. Tapi tak apa. Sakit panjang lebih baik daripada sakit pendek. Karena ia tak bisa melepaskannya. Maka izinkan aku meletakkannya. Tak ada yang berubah di rumah sejak aku kembali ke Beijing. Rupanya ia tak kembali. Pergi ke luar negeri tanpa henti. Aku akan mendapatkan seseorang. Mengemas semua milik Liu Ruyan. Seandainya seseorang mengirimkannya pada orang tuanya. Adapun rumah ini, aku telah mendiaminya selama lebih dari 4 tahun. Setiap waktu adalah kenangan. Merusak pemandangan sekarang. Aku tak berencana melanjutkan hidup. Aku akan mengambil setiap foto yang tertempel di dinding foto.
Merobek semuanya. Satu persatu, dirobek menjadi truk dan dibuang ke tong sampah. Aku tidak melihat foto di atas. Momen ketika dua orang tersenyum. Karena aku sangat sadar itu. Tidak peduli berapa banyak yang saya lakukan. Selama ini Fei memberinya satu harapan. Maka semua usaha saya tidak berharga. Dia tidak akan menghargai atau menghargai. Membuang semua peralatan pasangan yang saling memiliki. Itu sebabnya saya menelepon agen untuk menjual rumah. Saya pindah ke gedung apartemen bujangan di dekat perusahaan saya. Setelah mengemas semuanya, Weibo mendorong saya berita terbaru tentang Ruyan Liu. Dia memakai tangan 10 jari. Copy rating selama Anda membutuhkannya. Aku pasti akan mempertaruhkan nyawaku untuk muncul di sisimu. Untungnya, semuanya tidak jauh. Alamat di Inggris. Aku tahu tanpa melihat. Ini adalah foto halus yang diambil setelah dia bertemu In Ifei. Saya diam-diam mengklik seperti. Dan blokir Weibo-nya. Saya mengenal Ruyan Liu terlalu baik. Dia suka memposting Weibo ketika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kirim momen. Bahagia tidak bahagia. Semua akan direkam dengan cara ini. Buka lipatan di depan orang banyak. Seperti barusan. Seseorang di area komentar sudah mengajukan pertanyaan sarkastik. Ruyan, kamu berpegangan tangan dengan orang lain. Bagaimana dengan bocah konyol Chenyi itu? Ruyan Liu membalas komentar ini. Karena kau menyebutnya bodoh. Maka dia pasti sudah menunggu. Apalagi yang bisa kita lakukan? Saya bukan orang yang terburu-buru untuk menjadi murah. Jadi apapun dinamikanya. Atau komentar acak ini? Keluar dari pikiran. Saya melemparkan diri saya kembali ke pekerjaan saya. Aku mati rasa dalam kesibukan setiap hari. Adapun Liu Ruyan. Jangan katakan Anda tidak mengirimi saya satu panggilan atau pesan pun. Sampai seminggu kemudian. Grup tur Merah Matahari terbenam orang tuanya. Telepon aku. Biarkan saya memperbarui. Saya memiliki rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Sudah 5 tahun. Saya mengandalkan kewirausahaan saya di kehidupan nyata. Pengalaman dan pengalaman. Ini adalah dunia yang berkembang sangat cepat. Setelah bekerja keras untuk sementara waktu. Mereka memiliki industri mereka sendiri. Dalam 5 tahun terakhir, apakah itu uang pensiun orang tuanya? Atau biaya pendidikan lanjutan kakaknya di luar negeri? Itu semua tanggung jawabku. Jika bukan karena panggilan telepon ini. Saya hampir lupa. Ini Tuan Chen, halo Tuan Liu. Biaya keanggotaan kuartal ini di sini. Total 400.000. Mau langsung kirim uang atau? Saya menyalakan rokok dengan tidak sabar. Makanya aku menolak. Jangan cari aku lagi. Aku bukan anak mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu. Temukan seseorang dari keluarga Liu. Setelah menutup telepon. Omong-omong, saya menghentikan kartu Ruyan Liu. Aku tidak tahu. Saya terkejut. Hanya 10 hari. Dia menghabiskan banyak uang di sana. Konsumsi baik di rumah mewah atau restoran barat. Ada juga beberapa biaya pelayaran. Sepertinya ini kurang dari setengah bulan. Dia menghabiskan banyak uang. Tapi apakah ini benar-benar sembuh? Jika Anda mengobati. Maukah Anda pergi ke gua emas kecil ini untuk berbelanja secara royal? Aku tidak membuang waktuku untuknya. Sampai saya pulang kerja dan akan kembali. Menerima pesan dari Ruyan Liu. Aku akan kembali ke Tiongkok lusa. Kemudian Anda bisa menjemput saya di bandara. Saya bisa memindainya sesuka hati. Ketika saya belum melihatnya selama 5 tahun. Saya menghabiskan hampir setiap hari dengan Liu Ruyan. Kecuali bekerja dan pulang kerja. Sisa waktu tidak di rumah dengan dia mengejar drama. Pergi saja ke supermarket dan beli banyak bahan yang dia suka makan. Masak untuknya sendiri. Sekarang Anda tidak perlu berputar di sekelilingnya sepanjang hari. Itu meninggalkan banyak hal kosong. Aku berada di dunia yang aneh ini. Kecuali Liu Ruyan. Hanya mitra bisnis. Saya tidak punya banyak teman. Jadi lingkaran sosial saya sangat kecil. Membosankan sendirian. Di dunia nyata. Saya suka beberapa balap drag. Olahraga seru seperti panjat tebing dan berenang. Datang ke sini dan pikirkan baik-baik. Aku tidak menjalani hidupku. Tapi sekarang aku punya waktu. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Pergi dan rencanakan apa yang akan kamu lakukan besok. Apa yang harus dilakukan di masa depan. Jalani hidup yang kamu inginkan. Lari malam. Ketika saya pulang dan bersiap-siap untuk bermain game. Saya mendapat telepon dari Qin Manwen. Sesuatu yang tak terduga. Setelah beberapa saat, saya mengklik untuk terhubung. Chenyi, meskipun urusan pribadi Anda adalah mitra. Seharusnya tidak bertanya. Tapi bagaimanapun, sebagai pemimpin keluarga Chen. Bisnis Anda. Ini sedikit banyak akan mempengaruhi citra perusahaan. Saya harus mengingatkan Anda. Tangani urusan pribadi Anda sendiri. Jangan biarkan media hiburan itu dengan jahat menghebohkan. Aku bingung. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sampai WeChat menerima streaming langsung yang dia bagikan. Aku baru sadar. Tutup teleponnya.
Tonton halaman streaming langsung. Ruyan Liu, yang sedang minum dengan In Yifei. Ada rasa penolakan yang kuat di hatiku. Tak berdaya dan frustrasi. Kesedihan yang tak terkatakan. Tapi bukan karena Ruyan Liu. Kontak dekat dengan orang lain. Hanya untuk diriku sendiri dalam 5 tahun terakhir. Aku tidak tahu. Aku memiliki perasaan yang sebenarnya untuknya selama 5 tahun itu. 5 tahun, bukan 1 atau 2 hari. Bagaimana kamu tidak sedih? Meskipun aku tidak memiliki banyak kontak dengan Qin Manwen. Tapi aku melakukannya. Dia bukan tipe pria yang berbicara omong kosong. Jadi aku bertahan apa yang kupikir bukan untuk mengklik siaran langsung. Mereka akrab di siaran langsung. Seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Bahkan tatapan itu. Mereka semua saling menceritakan cinta tersembunyi mereka. Seseorang terhubung untuk bertanya pada Nona Liu. Bolehkah saya bertanya kepada Anda dan Tuanin ini? Ada hubungan apa? Bisakah Anda menjelaskannya kepada semua orang? Saya mendengar bahwa pacar Anda berada di Mohe 2 hari yang lalu. Ini masalah besar untuk melamar Anda. Apakah Anda berjanji? Anda berinteraksi begitu akrab dengan lawan jenis di siaran langsung. Berkencan dengan lawan jenis di malam hari. Apakah Anda tidak takut tunangan Anda akan cemburu dan marah? Ruyan Liu tersenyum acuh tak acuh. Mata masih memandangi Yifei dengan penuh kasih sayang. Jika Anda tidak tahu, Anda pikir Anda ingin mengaku. Yifei dan aku secara alami adalah teman baik. Aku sudah mengenalnya sejak kami masih kecil. Persahabatan antara kekasih masa kecil secara alami tak tertandingi. Adapun ketulusan. Siapa di lingkaran tidak tahu. Sim, dia seperti plester anjing. Tak bisa menghilangkannya. Sekalipun dia marah dan cemburu. Lalu apa? Laki-laki seperti dia memang ditakdirkan tak terpisahkan dariku. Aku tak mulai terbiasa dengan masalah bau itu untuknya. Bikin dia marah saja. Jika dia benar-benar ingin menikahiku. Apa bedanya jika dia menungguku selama beberapa tahun? Jawaban Liu Ruyan. Biarkan live stream memicu badai. Komentar peluru menggila. Aku agak meliriknya. Terbagi menjadi 2 kelompok. Sekelompok orang terkejut. Satu demi satu menyatakan keraguan, Nona Liu. Kau lakukan ini untuk mempertahankan gelarmu. Maafkan aku atas tunanganmu. Tingkah mesramu. Apa bedanya dengan selingkuh? Ya, tak peduli seberapa besar dia menyukaimu. Anda tidak perlu menginjak-injak ketulusan orang seperti ini. Mengaku wanita ini. Apakah dia lupa bahwa keluarga Liu-nya sudah bangkrut? Semua yang dia miliki sekarang. Itu semua dari tunangannya. Mengandalkan cinta orang lain. Apakah benar-benar tidak apa-apa menjadi begitu tidak bermoral? Kelompok orang lain yang bersimpati pada Yin Yifei. Puji Liu Ruyan. Melompat-lompat menggedor CP mereka. Keperkasaan dan dominasi Nona Liu hanyalah contoh. Nona Liu benar. Pria tidak boleh dibiasakan. Kita wanita adalah individu yang mandiri pertama dan terutama. Yang kedua adalah pacar pria itu, tunangan. Kita juga harus memiliki kehidupan kita sendiri. Daripada membabi buta berputar di sekitar pria. Saya setuju dengan pernyataan di atas. Dan saya lebih dari kekasih masa kecil, oke? Lihat seberapa cocok mereka bersama. Aku sangat berharap mereka mendapat surat izin untuk menikah. Dan aku menduga mereka sepasang kekasih. Benar. Benar. Jika kau punya kekasih, seharusnya kau dinikahi. Di live stream terakhir. Yin Oba berkata. Sejak dulu aku punya seseorang yang sangat kucintai dalam hati. Hanya karena penyakit genetik dalam tubuh. Agar tak menyeretnya ke bawah. Tak kulampiaskan cintaku di mulut. Tahun baru kecil. Kasihan. Aku sangat ingin seseorang mencintainya dengan baik. Aku juga merasakannya. Nona Liu adalah dia. Orang yang sangat mencintai tapi tak bisa bicara. Tak butuh waktu lama baginya untuk menyelesaikan siaran langsung itu. Nona Liu muncul. Aku tak menontonnya lagi dan mematikan live streamnya. Cuci lelah dan segera tidur. Di tempat kerja keesokan harinya. Omong-omong, saya meminta asisten untuk menanganinya. Mereka yang mengirim rekaman layar online. Akun pemasaran langsung. Hal-hal ini secara online adalah hembusan angin. Ini bukan apa-apa setelah disegel. Acara tiba-tiba pada hari ketiga. Liu Ruyan kembali ke Cina. Dia mengirim saya penerbangan pagi-pagi sekali. Biarkan saya menjemputnya lebih awal. Saya tidak khawatir dan tidak berencana untuk pergi. Tapi sistem mengingatkan. Tuan rumah belum terdeteksi. Petunjuk untuk menentukan kegagalan strategi Anda. Misi strategi belum berakhir. Jadi tuan rumah tidak bisa menolak permintaan target. Tuan rumah masih mencoba. Bagaimana jika masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya? Jika kinerjanya bagus, sistem dapat mendeteksinya. Pada saat itu, sekalipun strategi tuan rumah gagal. Setelah misi selesai. Ini mengurangi hukuman tuan rumah. Aku terdiam. Tapi hatiku terkoyak dan tenggelam dalam pikirannya. Secara umum, kegagalan strategi berarti melenyapkan. Aku bahkan tak mendapat kesempatan untuk kembali ke dunia nyata. Tapi aku tak akan melewatkan kesempatan untuk hidup. Jadi ini mengurangi hukuman untukku. Sangat menggoda.
Maka aku pun maju dan menyelesaikan apa yang kulakukan. Mengemudi ke bandara. Saya menunggu di bandara kurang dari 20 menit. Saya melihat Ruyan Liu. Dia tersenyum puas saat melihatku. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, aku tidak datang menjemputnya dengan sepenuh hati. Dia bagiku sekarang. Itu hanya target strategi. Saya mengambil koper Ruyan Liu. Berpura-pura tidak melihat rahasia di baliknya. Tidak berinisiatif untuk menyapa. Ruyan Liu mengerutkan kening. Dorong koper Yin Yifei kepadaku juga. Beberapa supervisor yang tidak senang Chen Yi. Apakah Anda memiliki penglihatan? Ah Fei melakukan perjalanan jarak jauh ketika dia tidak dalam keadaan sehat. Apakah Anda tidak tahu bagaimana membantunya menarik kotak itu? Aku tertegun sejenak. Tapi tetap tidak menolak untuk menarik kotak itu. Ikuti mereka tanpa ekspresi. Dia dengan penuh gairah menggandeng tangan Yin Yifei dan berjalan di depan. Dua orang mengobrol dan tertawa. Hanya saja topik obrolan bercampur dengan saya, Ah Fei. Dengar, aku bilang dia tidak akan marah, kan? Jangan khawatir. Chen Yi sangat patuh dalam 5 tahun terakhir. Meskipun dia terkadang tidak dapat diandalkan. Temperamennya tidak terlalu bagus. Tapi untungnya, dia menuruti perintahku. Saya cukup puas dengan ini. Aku tidak menyela, aku tidak membantah. Ruyan Liu duduk tepat di belakang mobil. Dekat dengan Yin Yifei. Aku meliriknya tanpa sadar. Dia mabuk perjalanan. Jadi jangan pernah duduk di belakang. Bahkan jika menetes, cobalah untuk duduk di depan sebanyak mungkin. Ada sedikit kepanikan di matanya. Tidak lurus. Ambil milikku. Tapi dia menjelaskannya dengan canggung. Ah Fei baru saja kembali ke Cina. Aku bersamanya di belakang. Anda mengemudi dengan baik dan lebih memperhatikan jalan. Perhatikan apa yang saya lakukan. Pergilah ke hotel yang kukirim dahulu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Tekan emosi di hatimu, tundukkan kepalamu dan navigasikan. Tapi tetap tidak bisa menahan diri. Keluarkan stiker mabuk perjalanan yang sudah lama berada di dalam mobil. Serahkan. Pasang stiker mabuk perjalanan terlebih dahulu. Agar tidak merasa tidak nyaman setelah turun dari bus. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan reaksi keduanya. Berkendara dengan hati-hati. Dan saat ini, di ponsel yang telah dipegang Yin Yifei, tiba-tiba mengeluarkan seringai. PFFT, aku mengambilnya. Begitu besar. Ini pertama kalinya aku merasa SIM begitu dekat. Itu bisa dijilat sejauh ini. Aku terkejut. Nona Liu luar biasa. Ada cara untuk melatih pria. Apakah Anda melihat keluarga di siaran langsung? Aku tidak tahan lagi dengan seorang wanita. Meskipun Nona Liu dan Oba tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Tapi pria ini terlalu murah hati. Cinta sampai sejauh ini. Apakah Anda bahkan tidak memiliki harga diri? Pacarnya hampir hijau. Dia tetap diam. Saya masih khawatir apakah pacar saya akan mabuk perjalanan. Cukup pencetus SIM. Dan saya tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Ruyan Liu meminta kopi dengan canggung. Apakah Anda ingin mematikan streaming langsung ini? Yin Yifei sedikit terkejut. Dia berkata dengan menyesal, maafkan aku, Ruyan. Saya telah melakukan media mandiri selama 2 tahun terakhir. Kali ini setiap hari. Anda harus streaming langsung dengan penggemar hujan atau cerah. Apakah Anda mengganggu mengemudi Chen Yi? Maaf. Aku akan mengecilkan volumenya sedikit sekarang. Pidato teh hijaunya mengejutkan saya. Tidak ada merokok yang terlibat. Tidak masalah jika anggur itu seperti asap dan buru-buru berbicara. Kemudian Anda dapat melanjutkan siaran. Ponsel berdering. Kulihat asisten itu menjawab dengan isyarat oke. Memikirkan apa yang dijadwalkan pagi ini. Aku menatap di kaca spion tanpa jejak. Benar saja, perusahaan membayar biaya tahunan. Penggemar Lian Mai telah mengubah yang lain. Kali ini ternyata penggemar pria. Dia sangat keras, dan blogger telah menonton streaming langsung Anda selama beberapa hari. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana Anda membuat para wanita ini bersandar pada Anda? Semua neraka ya? Jika saya ingat dengan benar. Anda pasti sudah menikah. Setengah bulan yang lalu. Saya juga melihat Anda dan istri Anda memilih kepala di mal. Penggemar pria belum selesai berbicara. Yin Yifei dengan cepat mengusirnya dari siaran langsung. Dan diblokir. Yin Yifei menjelaskan dengan tenang. Dari mana bubuk hitam itu berasal? Temukan rasa kehadiran di sini. Siapa yang telah menjadi selebriti internet tahun ini? Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Ruyan Liu. Saya tidak tahu apakah saya mendengarkan penjelasannya. Bagaimanapun, wajah sangat berat. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan. Penggemar itu tidak tahu. Tapi tidak mungkin bagi Anda dalam plotnya untuk tidak tahu. Yin Yifei. Tapi itu adalah cinta pahlawan wanita. Benar juga bahwa 2 orang sudah menikah. Saya hanya tidak tahu Liu Ruyan saat ini. Sudahkah Anda duduk untuk diri sendiri? Dan merasa malu. Setelah mengantarkan keduanya ke hotel. Saya baru saja pergi dengan dalih ada sesuatu yang harus dilakukan. Pukul 1 pagi.
Saya dibangunkan oleh Liu Ruyan dalam tidur saya. Dia meneleponku beberapa kali berturut-turut. Jika Anda tidak menjawab telepon, Anda terus membuat video. Beberapa sakit kepala. Saya tidak ingin mengambilnya. Tapi untuk mitigasi terkutuk. Masih memilih untuk menjawab. Lagi pula, misi belum berakhir. Dia masih target saya. Saya tidak ingin menelannya. Poin tambahan dikurangi karena panggilan telepon. Jenny, tidakkah kamu menerima pesan yang saya kirimkan? Aku di bawah di hotel ini. Kamu datang menjemputku. Seolah menunggu jawabanku, dia mengganggu tidurku. Aku hanya duduk dan melihat ponselku. Dia memang mengirimiku pesan. Namun, Qin Manwen juga mengirimiku serangkaian SMS. Jenny, aku merasa seleramu benar-benar buruk. Tentu saja pacarmu cukup bodoh. Pergi bersama teman malam ini. Saat makan di Spell Hotel. Bertemu secara kebetulan. Pacar bodohmu ditampar wajahnya. Dia meninggalkan pria yang jauh-jauh kamu cari. Menikah. Lucu sekali dia dipukuli dan pria itu tidak melindunginya. Tidak mengatakannya untuknya. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dan inilah bagian gilanya. Pria itu benar-benar memukuli protagonis wanita yang memukuli orang secara horizontal. Dipeluk di lantai atas. Hati tunangan sudah hancur. Pergi dan bujuk dia. Aku sedikit terkejut. Tapi itu hanya kecelakaan. Kapan Qin Manwen menjadi begitu suka bergosip? Adapun Yin Fei dan Liu Ruyan. Lilitan dan belokan di antara. Sebagai penonton. Sudah akrab. Ruyan Liu hanya angan-angan. Lagi pula, settingnya hanya pasangan wanita. Alasan mengapa Yin Fei kembali ke Cina bersamanya dan makan bersama. Kontak dekat. Kurasa aku hanya berdebat dengan pahlawan wanita. Ambisi seperti asap. Itu hanya diantarkan ke pintu. Hanya mainan untuk dia gunakan. Setelah memikirkannya, aku serius mengoreksi. Lamaran pernikahan Nona Qin tidak berhasil. Tidak persis tunangan. Untuk sementara. Aku hampir lupa bahwa telepon masih terhubung. Jenny, apa yang kamu lakukan? Tidak menjawab telepon begitu lama. Terhubung tapi tidak berbicara. Apakah kamu sudah tidur? Aku bahkan belum pulang. Bagaimana kamu bisa tidak mengerti aku? Kalimat terakhir. Aku benar-benar mendengar yang tak bisa dijelaskan. Menyerah dan mengeluh. Mengapa dia masih dianiaya? Apa artinya menyalahkanku? Aku tidak menghapusnya. Aku menghela nafas tak berdaya, dan mobil pergi untuk perawatan. Naik taksi kembali ke orang tuamu. Apa maksudmu? Apa maksudmu aku akan kembali ke orang tuaku? Jenny, kamu masih marah. Aku minta maaf padamu, oke? Jangan marah padaku, datang dan jemput aku. Aku sangat lelah. Ingin pulang dan tidur. Tidak peduli dengan apa yang kamu salah paham. Kali ini aku akan kembali ke Tiongkok bersama Yin Fei. Dia datang dengan itu. Lama tidak. Aku kembali dan merindukan segala sesuatu tentang negaraku. Aku hanya kebetulan dalam perjalanan kembali bersamanya. Kamu juga tahu bahwa aku tumbuh bersamanya. Emosi itu luar biasa. Bagaimanapun. Aku hanya harus melakukan yang terbaik untuk menemaninya makan. Jangan emosi. Bukankah ini sudah siap untuk pulang? Tidak malam lagi. Bukannya kau cemburu? Melihatnya dan berkata. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak menyela. Kau tak perlu menjelaskan apapun padaku. Aku tak marah dan tak bisa menjemputmu. Itu memang karena mobil itu dikirim untuk perawatan. Adapun membiarkanmu naik taksi ke tempat orang tuamu. Karena rumah itu pula aku meminta agen untuk menjualnya. Itu terlalu jauh dari perusahaan. Tidak nyaman untuk pulang kerja lebih awal dan terlambat. Barang-barangmu juga ada pada orang tuamu. Di ujung telepon. Tiba-tiba terdengar raungan tak percaya. Bahkan suaranya bergetar dan melengking. Jenny, kau bajingan. Maafkan aku. Apa maksudmu barangku ada pada orang tuaku? Kenapa kau menjual rumahku? Aku menyulut rokok dengan tidak sabar. Sabar ingatkan aku bahwa rumah itu milikku. Hak membuang ada di tanganku. Dia jelas jengkel dengan sikapku. Nada tiba-tiba menaikkan ketulusan, kamu cukup. Bahkan jika kamu cemburu, ada batasnya, oke? Bisakah hatimu tidak begitu kotor? Memikirkan semuanya begitu tak berdaya. Aku benar-benar hanya berteman dengan Yin Fei. Dia sudah menikah, bukannya kamu tidak tahu. Aku mohon maafkan aku. Dia sedang bersama istrinya sekarang. Kita semua akan memiliki kehidupan masing-masing. Jika kamu tidak bisa mengubah kebiasaan picik ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana bertemu denganmu setelah menikah. Tempat. Jenny, kenapa kau tak bisa memahamiku? Tenangkan dirimu. Kutunggu kau tenang dan membujukku nanti. Kalimat terakhir. Ada sedikit rasa tersedak dalam suaranya. Aku jelas merasakannya. Ia terpuruk di ujung telepon. Sedikit terisak. Tapi saat telepon ditutup diam-diam. Aku juga tidak memperhatikan emosinya. Matikan saja teleponnya lagi. Paksa dirimu untuk tertidur. Tim Li Xiaowai Yu Shi Wei Beast.
Keramik tinta keras jatuh. Tapi hati benar-benar kacau. Aku tidak bisa tenang dan mengerti. Bagaimana lagi aku bisa memahaminya? Apakah dia pernah memahamiku? Suasana hati ditekan secara ekstrim. Tanpa tidur, aku keluar. Hanya saja aku tidak pergi ke jalan Liu Ruyan. Dan pergi ke bar untuk mabuk. Aku mencintai Liu Ruyan, tentu saja itu sebelumnya. Meskipun aku sekarang bertekad untuk mematahkan tanganku dan tidak mencintainya lagi. Tapi semua hal emosional ini. Bukannya kamu tidak bisa mencintai jika kamu tidak menyukainya. Hanya saja aku tak pernah memikirkannya. Aku menemukan diriku di bar yang bising. Bertemu dengan Ruyan Liu yang hilang. Dia sedang minum-minum dengan sekelompok orang. Aku mengenal beberapa gadis. Dia adalah adik yang bermain baik dengannya ketika keluarga Liu tidak bangkrut. Tidak banyak orang di bar saat ini. Aku duduk tak jauh dari mereka. Maka percakapan mereka keluar dengan lantang dan jelas. Kau, kata Chen Yi, yang selalu menjadi maniak istri kesayangan. Aku tak berjanji menjemputmu hari ini. Juga meletakkan barang-barangmu. Itu semua dikirim ke orang tuamu. Rumah yang telah kau tinggali selama bertahun-tahun. Juga dijual. Benar atau salah? Dengan kemampuannya saat ini. Kau perlu menjual rumah ini, kan? Ini. Nona. Apakah Anda serius? Aku segera menebak bahwa Chen Yi pasti marah. Anda membuat keributan di pesta pertunangan. Membuatnya kehilangan muka di depan banyak orang. Setelah kembali ke Cina, dia terjerat dengan pria lain. Dia pasti dalam keadaan marah sekarang. Kamu cepat membujuknya. Suaranya sedikit saling berhubungan. Ruyan Liu membujuk dengan sikap acuh tak acuh. Mengapa saya harus membujuknya? Ini perut kecilnya sendiri. Aku tidak memberinya kebiasaan buruk. Aku berkata, maukah kamu berhenti bersikap cerewet? Menjadi cemburu dan berhati-hati adalah temperamennya yang biasa. Aku tidak tahu orang yang tulus. Aku adalah satu-satunya yang tersisa di dunia ini. Aku ingin menyingkirkan plester sialan ini. Semuanya sulit. Hanya sedikit marah. Tunggu dia tenang selama 2 hari. Hanya berinisiatif datang ke pintu untuk meminta maaf. Buat aku bahagia. Dan ada seorang gadis. Dia melihat tangan Ruyan Liu dengan terkejut. Keraguan bertanya asap. Bagaimana dengan cincin pasangan yang dibelikan Chen Yi Anda untuk Anda? Saya ingat ketika Anda mengirim momen. Ini yang besar. Entah itu gaya atau gram. Semuanya mengganggu, oke? Bukankah Anda menolak untuk membiarkan kami menyentuhnya sebelumnya? Mengapa Anda melepasnya sekarang? Mungkinkah Anda benar-benar tidak berencana untuk menikahi Chen Yi? Saya tidak peduli apakah dia marah atau tidak. Saya tidak akan terus membawa pasangan Anda kering. Mendengar kata-kata. Saya secara tidak sadar menyentuh pasangan di jari saya. Kemudian mereka melepasnya. Mungkin karena sudah lama dipakai. Perih rasanya memungut jemariku. Tapi asal kau benar-benar mau memungutnya, kau masih bisa melepasnya. Lihatlah cincin sepi di tangan ini. Terukir huruf kami berdua. Aku kembali kesurupan. Ia menyita cincin berlian yang lamarnya kali ini. Bahkan tak peduli. Biarlah cincin berlian mahal itu diinjak ke pasir kuning. Tapi di tangan masing-masing tak masuk akal. Tak semua dipungut bersama tahun lalu. Ia menyukainya. Setelah mengenakannya, aku tak tega melepasnya di kamar mandi. Tapi kini jemari itu kosong. Kutatap mata yang buram. Entah apa yang dipikirkan Ruyan Liu. Menekan kepahitan di hatiku. Samar-samar mengantisipasi jawabannya. Dia tidak menginginkan masa lalu. Apakah kamu tidak menginginkanku lagi? Dia yang tidak menjawab pertanyaan. Sampai adik perempuannya yang lain. Bujukan menyakitkan. Apa yang kamu pikirkan, Ruyan? Kamu tidak akan berpaling. Chen Yi, yang begitu baik sebelumnya. Tidak. Terus pergi ke sisi pria itu untuk menjadi benih besar yang salah. Jangan lupa bahwa dia sudah menikah. Dan kamu dan Chen Yi telah bersama selama bertahun-tahun. Semua orang melihat kebaikannya padamu. Kamu tidak menginginkan pria yang tidak pantas mendapatkannya. Merindukan orang terbaik untuk dirimu sendiri. Aku takut kamu akan menyesalinya nanti. Ini pertama kalinya Chen Yi melanggar permintaanmu. Dapat dilihat bahwa Anda telah melanggar intinya. Anda benar-benar harus menahan diri sedikit. Hanya ditanya. Gadis yang terhubung juga menjawab, kan? Chen Yi, Anda benar-benar baik. Bertahun-tahun mengandalkannya untuk bekerja keras di tempat kerja. Menopang fasad bermartabat Anda dan keluarga Liu. Sehingga, bahkan jika Anda bukan lagi putri itu, tapi itu tetap berjalan kuat. Jika Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai. Berulang kali, ketulusan-ketulusan dihancurkan. Saya akan benar-benar menyesal ketika saya kehilangannya di masa depan. Anda dan Yin Fei benar-benar tidak cocok. Jika cocok, itu tidak akan terpisah tahun itu. Sekarang sudah bertahun-tahun. Mereka juga memiliki kehidupan masing-masing. Beberapa kontak yang tidak perlu harus benar-benar ditahan. Gadis lain yang tidak pernah berbicara. Aku menyalakan rokok. Meniup cincin asap dan menambahkan beberapa kata, aku juga setuju. Lihatlah apa yang terjadi di hotel sore ini.
Ketika istri Ni Fei muncul dan menamparmu. Ni Fei, jangan katakan sepatah kata pun tentang pemeliharaan. Dia bahkan tidak kentut. Matanya terpaku pada istrinya dari awal sampai akhir. Keluh kesahmu, air matamu. Dia tidak peduli jika kamu terkena. Jika ini adalah perubahan ketulusan. Betapa tertekannya dia? Nona, kamu tidak bodoh. Dan pria yang cerdas. Kamu harus benar-benar mencari tahu. Apa yang kamu inginkan? Jangan terlalu bingung lagi. Ruyan Liu mengerutkan kening dari awal sampai akhir. Hingga aku tak sanggup lagi menahannya, aku tak mengatakan sesuatu yang tak senang. Suaranya sedikit tak sabar. Kurasa kau benar. Hanya Chen Yi. Apakah pria baik bukan pria baik ketika terbang? Situasi itu adalah pertikaian antara dua wanita. Apa yang dia seorang pria lakukan? Apa yang bisa kau katakan dan lakukan? Jangan salahkan dia kalau begitu. Aku tak mengerti. Apakah kalian saudariku? Atau pemberontak di seberang? Mengapa selalu bicara dengan pria yang membuatku kesal? Gadis-gadis yang barusan bicara. Mereka semua menatap Liu Ruyan tanpa berkata-kata. Aku juga sedikit tak suka dengan reaksinya. Apalagi yang akan dikatakan gadis berwajah bulat itu? Tapi diserobot oleh gadis lain. Ruyan Liu. Kami melihatmu ketika kau berada di puncak keluarga Liu. Demi tidak membuli kami. Ini nasihat baik dari sudut pandang seorang sahabat baik. Jika kau tidak menyukainya, lupakan saja. Kami tidak akan mengucapkan kata-kata ini lagi di masa depan. Tapi kami tetap harus mengingatkanmu. Ni Fei melakukan pemeriksaan fisik dengan kakakku beberapa tahun yang lalu. Bagaimana kabarnya? Tidak ada penyakit keluarga sama sekali. Apa yang kukatakan penuh kasih sayang di live stream waktu itu. Mungkin hanya untuk menarik penggemar dan merebut lalu lintas. Lebih baik kau melihatnya secara rasional. Bahkan jika benar. Wanita yang sangat dicintainya. Tidak mungkin itu kau. Jika itu kau, dia tidak akan menikahimu. Mengingat kejadian hari ini. Seharusnya ia memanfaatkanmu saja. Untuk membuat istrinya cemburu. Sesuatu. Hanya dari sudut pandang yang melihatnya. Untuk melihat lebih jelas. Ruyan Liu sungguh baik. Dulu, ketika keluarga Liu kaya raya. Meskipun dia adalah seorang nona yang sombong dan mendominasi. Aku tidak menindas siapapun. Sebaliknya, saudari-saudari di sisinya ini. Sedikit banyak juga menerima bantuan dari keluarga Liu. Maka setelah kecelakaan keluarga Liu. Hari-hari sulit di awal. Dan mereka banyak membantu. Aku telah berhubungan dengan Liu Ruyan selama beberapa tahun terakhir. Tapi apa yang mereka katakan? Ruyan Liu tidak mendengarkan sepatah kata pun. Entah kalimat mana yang membuatnya marah. Wajahnya langsung berubah. Tidak menggubris asuhannya, dia menyela apa yang dikatakan temannya. Ni Fei tidak seperti dulu. Dewa laki-laki di sekolah. Siswa Strata hanya kesan Anda sebelumnya tentang dia. Mereka meningkatkan karakternya. Orang egois. Ruyan, diamlah. Kamu sama sekali tidak mengenal Yi Fei. Apa yang kamu bicarakan di sini? Dia berdiri, alisnya menjadi dingin. Menunjuk adik tua yang baik dan marah. Bahkan lebih. Dia melemparkan bir di tangannya ke tanah dengan marah. Dengan kunjungannya yang menghina. Belum lagi ketika keluarga Liu tidak bangkrut. Bahkan sekarang aku tidak lebih buruk darimu. Kamu tidak punya modal untuk mengajariku cara melakukan sesuatu. Memperlakukanmu sebagai teman seumur hidup. Aku benar-benar berpikir aku luar biasa. Bisakah kamu menuding hidupku? Aku hanya tidak menghargai ketulusan. Ada apa? Dia adalah simku. Apakah ada hubungannya denganmu jika kau tak bisa lolos? Kurasa kau hanya iri dengan kehidupanku yang baik. Cemburu padaku, dulu dan sekarang. Semoga hidupmu lebih baik darimu. Bukan giliranmu menyela urusanku di masa depan. Aku tak akan membiarkanmu memfitnah di hadapanku. Kita sama sekali tak tahu kebenarannya. Saat aku menghampirinya. Dia memang terbaring di rumah sakit dengan ringkih sendirian. Aku benar-benar depresi. Aku yang menemaninya bermain-main. Itu membuatnya merasa lebih baik perlahan. Dia sudah lama menyerah dengan hubungan pernikahannya yang terakhir. Kalau tidak, tak akan di live stream. Menerima permintaan fans yang tak masuk akal. Ambigu denganku. Aku sungguh tak mengerti kalian. Mengapa begitu menjaga ketulusan? Oh, begitu. Kau hanya ingin memanfaatkanku. Berpura-pura mengatakan hal baik tentang Chen Yi. Buatlah kesan baik padanya di masa depan. Untuk kepentingan keluargamu sendiri, bukan? Chen Yi, ia memiliki segalanya. Muda dan menjanjikan. Memiliki karir yang sukses. Aku akan tetap menikahinya di masa depan. Tapi bukan berarti ia tak punya apa-apa sekarang. Pernikahan dekaden. Karir yang stagnan. Bahkan penuh penyakit. Bahkan sebagai teman. Apa salahnya aku menemaninya dan merawatnya? Adik perempuan di sebelahnya bertemu muka. Menatapnya dengan kecewa. Karena kamu sangat obsesif. Lebih baik tidak pernah. Menyesali apa yang telah kau lakukan sekarang. Akhirnya menggelengkan kepala dan pergi.
Ruyan Liu adalah satu-satunya yang tersisa di bar. Minum alkohol, saya juga lumpuh oleh tembakau dan alkohol. Benamkan dirimu dalam duniamu sendiri. Sebuah hati telah lama melayang jauh. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan. Seolah memikirkan segalanya, seolah tak memikirkan apapun. Sampai telepon Anda berdering. Bawa aku kembali ke kenyataan lagi. Aku melihat-lihat. Tidak jauh. Ruyan Liu, yang sedang mabuk di sofa, memanggil. Dia baru saja memberitahuku belum lama ini. Biarkan aku tenang. Kenapa meneleponku sekarang? Tepat ketika saya bertanya-tanya apakah akan menutup telepon. Pikiran. Mengingatkanku pada sistem yang robek. Saya kewalahan dengan sistem dingin ini. Dengan adegan manusia untuk menghibur. Akhirnya memilih menjawab, dan suaranya penuh kelelahan. Sepertinya Chen Yi mengeluarkan suara dengan sedikit keluhan. Aku mabuk. Bisakah kamu menjemputku? Perutku sakit sekali rasanya ingin minum bubur yang kamu masak. Aku merasa seperti sekarat karena sakit perut. Chen Yi. Aku butuh kalimat yang kamu kenal. Aku tidak menolak. Katakan halo dengan wajah kosong. Setelah menutup telepon, saya pergi ke kamar mandi. Merokok untuk waktu yang lama. Akhirnya, kenangan itu akan membanjiri. Tekad di bagian bawah hatiku. Saya adalah tuan rumah yang dipilih oleh sistem untuk melakukan tugas. Itu buruk dan itu buruk. Untungnya, saya tahu saya memiliki banyak hal untuk saya. Banyak kehidupan yang berbeda. Tapi kesialannya adalah aku tak bisa kejam. Sebagai perampok. Dan di satu sisi, saya gagal. Saya membuat kesalahan terburuk untuk diri saya sendiri. Target strategi dipindahkan. Akan membawaku ke misi strategi ini. Kemunduran berulang tidak mengatakan. Emosi Anda sendiri juga terpengaruh. Berkali-kali hati telah sakit. Tidak peduli seberapa banyak aku berpura-pura, itu tidak akan membantu. Jika Anda bisa menipu orang lain, Anda tidak bisa menipu diri sendiri. Hanya kamu yang tahu kesedihan dan keengganan di hatimu. Tapi bagaimana mungkin kamu tidak sedih? Tapi 5 tahun? Bergaul siang dan malam. 5 tahun investasi serius. Bukan 5 hari 6 hari. Sampai batas tertentu. Dia seperti asap. Dia adalah gadis pertama yang memiliki begitu banyak kontak denganku. Juga yang pertama bergaul denganku siang dan malam. Secara bertahap menarik saya. Saya tidak bisa menahannya. Gadis yang jatuh cinta dengan dorongan hormonalnya. Jadi dia adalah cinta pertamaku. Terkadang, aku benar-benar gila cemburu pada pemeran utama pria Yin Yifei. Ruyan Liu sangat mencintainya. Saya sangat mencintai sehingga saya tidak bisa melihat dedikasi saya untuknya. Tapi itu bahkan. Lagi pula, ketika saya pertama kali mendekatinya. Itu juga karena target strategi. Meskipun saya dipindahkan di tengah jalan. Tapi itu mulai mencapai tujuan. Sekarang dia menyakitiku juga. Memilih orang lain. Strategi saya pasti gagal. Kita tidak saling berutang. Sekarang aku mengambil kembali cintaku dengan murah hati. Aku tidak membayar untuk hatiku. Serius cintai dirimu sendiri dan rasakan penyesalan. Saya berani mencintai dan membenci. Sekarang aku hanya ingin menerima takdirku. Lakukan apa yang harus dilakukan Rider. Tidak marah, tidak cemburu, tidak sedih, tidak putus asa. Bersikaplah patuh dan bijaksana sampai akhir strategi. Pada saat itu akan dihukum oleh sistem. Melenyapkan di dunia ini. Atau ada cara baru untuk mengurangi hukuman? Bukan awal terburuk bagi saya. Bagaimanapun, hidupku akan terus berjalan. Dilenyapkan di sini. Ini akan dimulai lagi di dunia lain. Lagi dan lagi. Hanya saja. Hanya melewatkan kenangan di sini. Ini semacam solusi bagi saya. Lepaskan dan atur semua pikiranku lagi. Ketika dia muncul di depan Liu Ruyan dengan mudah. Dia mabuk di kursi empuk dan pingsan sedikit. Aku mengangkatnya selembut mungkin dan berjalan keluar. Ia mengernyit kesakitan. Rasakan kehangatan pelukanku. Ambil pakaian sayangku dan merasa dirugikan. Perutku sakit. Kenapa kau melakukan itu padaku hari ini? Fei, aku tidak percaya. Aku benar-benar tidak percaya. Saya melihat saya dianiaya dan dipukuli sambil menangis. Kamu tidak merasakan apapun di hatimu. Fei pasti punya kesulitan sendiri, kan? Fei telah selama bertahun-tahun. Saya menemukan bahwa saya tidak pernah bisa melupakan Anda. Aku mohon untuk melihat kembali padaku, oke? Fei, apakah kamu mencintaiku? Apakah kamu pernah mencintaiku? Setiap kalimat membawa kesedihan yang menyedihkan. Tapi sangat serius. Mereka bilang mereka bicara omong kosong setelah minum. Tetapi orang-orang dalam keadaan tidak sadar. Yang bisa saya pikirkan hanyalah bagian terdalam dari hati saya. Orang yang paling kamu cintai. Omong kosong ini. Kebenaran juga diceritakan melalui alkohol. Benar saja, sebanyak apapun pekerjaanku. Satu-satunya orang yang dia cintai dalam hatinya akan selalu menjadi protagonis pria. Untungnya, aku mengambil kembali cintaku pada waktunya. Meskipun masih terasa tidak nyaman. Tapi cepat atau lambat rasa sakit ini akan berlalu. Aku juga akan menjauhinya sepenuhnya.
Kurasa hari itu tidak akan jauh. Aku menginjak Liu Ruyan dan tidak kembali pada orang tuanya. Karena orang tuanya masih bepergian. Tidak kembali. Jadi dia mabuk sendirian di sini. Terlihat mabuk. Tapi masih berpegangan pada pakaianku. Omong kosong tanpa henti. Menangis tentang cintanya yang tersembunyi dan ditekan. Aku hanya tidak bisa melakukannya. Membawanya kembali ke mutiaranya dengan wajah kosong. Dan aku telah memutuskan. Selain mengikuti tugas secara dangkal. Tidak ada lagi kontak yang tidak perlu dengannya. Jadi dia berteriak Ah Fei berulang-ulang. Perutku sakit. Hatimu sakit? Jadi aku memutuskan untuk membawanya ke dokter dengan taksi. Rumah sakit baru saja naik mobil belum lama ini. Ponsel Ruyan Liu berdering. Tanpa sadar aku meliriknya. Benar saja, aku mengiriminya pesan di malam sebesar itu. Ada di mulutnya yang tidak bisa dia cintai. Protagonis pria yang melepaskan diri dan Yi Fei. Ruyan Liu, jaga dirimu. Sedikit ke belakang. Aku tidak ingin membuatnya cemburu. Jangan terlalu tidak bijaksana di tengah malam. Telepon aku. Kamu bermain 7 atau 8 malam ini. Wei Wei sudah tidak senang. Itu sebabnya aku memblokir ponselmu. Jika kamu sakit perut, pergi ke rumah sakit sendiri. Apa gunanya meneleponku? Bukankah kamu masih memiliki ketulusan? Itu benar-benar tidak bisa dilakukan, kamu bisa memanggilnya. Dia pasti tidak akan meninggalkanmu sendirian. Satu demi satu prompt. Sepertinya mengejekku. Ini hanya ban cadangan dari awal sampai akhir. Asli. Setelah dia meneleponi Yi Fei dan tidak mendapat tanggapan. Aku juga teringat ban cadanganku. Ya, seharusnya aku sudah terbiasa dari dulu. Aku membawanya ke ruang gawat darurat untuk menggantungnya untuknya. Jelaskan situasi dasar kepada dokter. Lakukan prosedur yang relevan. Letakkan dia di ranjang rumah sakit. Bahkan tidak menatapnya. Ketika dia hendak pergi, dia membuka sepeda motornya yang tertutup kabut. Menangis dan meraih tanganku dan memohon dengan linglung tidak. Tidak Fei, aku tidak akan melepaskanmu. Karena kamu ada di sini hari ini, tolong temani aku, oke? Aku telah mencintaimu selama bertahun-tahun. Jelas aku bertemu denganmu lebih dulu. Aku menyukaimu saat aku berumur 2 tahun. Surat cinta pertamamu juga ditulis olehku. Emosi harus didahulukan. Apa aku tidak sebaik Su Wei Wei? Mengapa kamu tidak mencintaiku dengan baik? Ah Fei, aku sangat merindukanmu. Aku benar-benar merindukanmu. Aku telah melihatmu melakukannya dengan sangat baik selama ini. Aku sangat tidak mau. Aku mencoba yang terbaik untuk mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku harus melupakanmu. Memulai kembali hidupmu. Tapi sepertinya aku tidak bisa melakukannya. Bahkan dalam 5 tahun ini. Chen Yi patuh padaku. Meskipun aku tahu aku harus menyayanginya. Sudah waktunya untuk menanggapi perasaannya. Tapi ketika kamu bekerja sama dengannya. Aku juga memikirkanmu. Aku berharap. Orang yang bergaul denganmu setiap hari adalah kamu. Aku berharap orang yang dekat denganku adalah kamu. Tapi apa yang Ah Fei ingin aku lakukan? Kamu akan memiliki tempatku di hatimu. Aku benar-benar sudah muak. Segera setelah kamu menutup matamu. Begitulah caramu memberontak ketika kamu masih muda. Kamu memberitahuku selama kamu mengatakannya, aku akan mempercayainya. Kamu tidak memanfaatkanku kali ini. Untuk membuat Su Wei Wei cemburu dan marah. Apakah kamu tidak merindukanku juga? Kamu juga ingin rukun denganku, kan? Dia memeluk salah satu lenganku dan menangis penuh kasih sayang. Sedih seperti anak anjing yang ditinggalkan. Seharusnya aku mendorongnya dan pergi. Tapi aku tidak tahu psikologi seperti apa. Ini seperti setan, dengarkan dia selesai. Diam-diam menunggunya tertidur di tempat tidur. Ketika seorang perawat datang untuk memberinya stiker penghangat perut obat tradisional Tiongkok. Pergi begitu saja dalam diam. Sepanjang jalan aku berpikir. Kenapa kamu tidak mendorongnya saja? Kenapa kamu tidak membiarkannya bangun? Katakan padanya aku Chen Ziban serepnya yang sim. Dia yang selama ini dia rindukan. Yi Fei tidak bisa mendengar pengakuan penuh kasih sayang ini katanya. Meskipun aku berpikir begitu. Tapi aku tidak menerapkannya. Hingga aku pulang dan membasuh lelahku. Berbaring di tempat tidur. Aku bahkan tak mengetahuinya. Mengapa kau tak melakukan itu? Hingga fajar. Sebelum Chen tidur. Kukatakan pada diri sendiri mengapa aku tak melakukannya. Itu karena aku ingin meninggalkan dunia. Telah berhubungan erat dengan yang hanya satu ini dan diriku sendiri. Wanita itu membuat kesan yang baik. Aku terbangun di sore hari. Menyalakan ponsel. Kudapati Ruyan Liu mengirimiku puluhan pesan. Aku juga beberapa kali melakukan panggilan telepon. Hanya saja ponselku dibisukan dan aku tak menerimanya. Kurasa kalaupun aku tak tertidur, aku juga tak akan mengangkatnya. Bosan. Hari ini akhir pekan lagi. Jangan khawatir tentang pekerjaan. Jadi saya mengklik WeChat dengannya. Kotak 9 pagi. Dia mengirim pesan yang dipertanyakan Chen Yi. Perawat mengatakan Anda membawa saya ke rumah sakit kemarin. Dari mana saja kau? Kenapa kau tak menemaniku? Aku tahu aku paling benci pergi ke rumah sakit.
Pukul 11. Dia tidak menunggu jawaban. Sedikit tidak sabar. Kesal, saya terus mengedit beberapa kata. Jenny, kemana saja kamu? Perutku masih sedikit sakit. Aku rindu bubur perut yang biasa kamu buat untukku. Bisakah Anda mengirimkannya kepada saya setelah selesai? Saya mengirim emoji pertanyaan pada jam 12 kemudian. Pada pukul 2, teks menjadi pidato. Alih-alih sedikit marah dan tidak sabar. Jenny Chang mampu, kan? Bermain kekerasan dingin dengan saya di sini. Menarik sekali, ya? Kau mencoba mengakhiri perang denganku? Lalu kenapa kau datang menjemputku semalam? Menjemputku? Mengapa Anda meninggalkan saya sendirian di rumah sakit? Apa kamu punya pacar seperti ini? Jenny, aku lelah dan kesakitan. Aku tidak punya tenaga untuk berdebat denganmu. Bisakah Anda berhenti? Bahkan jika kamu merajuk. Ada batasan untuk bermain keras untuk bersamaku. Sekarang aku sakit. Aku benar-benar sakit. Bisakah kau berhenti menyiksaku seperti ini? Jenny, apakah kamu sudah mati? Bermainlah denganku dengan racun tanpa penyesalan. Dengarkan suaranya tanpa ekspresi. Ketika ragu untuk menjawab, dia mengirim pesan suara lagi. Ini pukul 16.30. Mungkin butuh 2 jam. Menenangkannya. Jadi nadanya ekstra lembut. Bahkan dengan sedikit pesona genit. Tulus, jangan bertengkar, oke? Aku ingin minum bubur perut buatanmu. Kali ini saya hanya berhenti selama beberapa detik. Saya mengedit teks dan membalas dengan yang bagus. Saya tidak punya niat untuk berdebat dengannya. Tidak perlu melawan. Sekarang dia untukku. Itu hanya misi strategi. Saya akan menganggapnya sebagai bos langsung saya. Adapun bubur perut bergizi, saya akan memesan takeout dan mengirimkannya sendiri. Ini semua tentang menjaga diri sendiri. Pria dari penebus yang penuh kasih sayang. Saat misi selesai, biarkan sistem memberi saya sedikit lebih banyak poin. Berusaha untuk mengurangi hukuman untuk pemusnahan. Lagi pula, karirku di sini baru saja dimulai. Masuk Dingbo 17. Saya tidak ingin mati begitu mudah. Dunia ini cukup bagus. Ada banyak keindahan yang belum sempat saya nikmati. Jika saya bisa hidup, saya secara alami akan mengambil kesempatan apapun. Biarkan dirimu hidup. Takeout akan segera datang. Saya mengambilnya dan bergegas ke rumah sakit. Cuacanya bagus hari ini. Jadi aku berjalan perlahan. Tidak sejauh itu. Sekitar 15 menit. Takeout tidak akan dingin. Itu benar. Bagaimanapun, Ruyan Liu selalu memiliki kebiasaan menjadi seorang wanita muda. Saya tidak suka terlalu panas. Dalam 5 tahun terakhir, setiap kali saya membujuk dengan sabar. Tiup buburnya hingga dingin sebelum disuapkan ke mulutnya. Adapun sekarang, sisihkan sisanya. Tadi malam, di mana dia memelukku. Tapi meneriakan nama pria lain. Pengakuan kasih sayang. Aku bahkan tidak bisa memperlakukannya dengan begitu lembut dan cermat. Dalam perjalanan, saya terus berpikir bahwa sistem mengungkapkan akhir cerita. Dia mengatakan ada 3 hukuman untuk kegagalan. Yang pertama adalah yang paling serius. Riders langsung dilenyapkan. Tipe kedua. Jika Riders bekerja sama dengan baik, telah secara aktif menyelesaikan misi strategi, akan mengumpulkan beberapa poin persahabatan. Sistem akan mengambil kesempatan untuk mengurangi hukuman. Ekstrak memori misi Rider kali ini. Biarkan dia bisa masuk kembali ke dunia ini. Terus jalani hidup ini. Artinya, yang kedua akan membuat saya frustrasi. Polos dan sederhana. Itu tidak mempengaruhi saya di dunia ini sama sekali. Tetap hidup. Yang ketiga adalah mengubah target strategi. Biarkan saya memilih strategi target baru. Selesaikan hidup ini. Tapi aku juga meminta sistem. Kesulitan strategi mungkin lebih tinggi setelah mengubah target strategi. Sangat mungkin. Ini dengan protagonis pria lain di dunia ini. Pergi ambil kotak pahlawan wanita. Sulit untuk mengatakan apakah Anda bisa meraihnya. Dan begitu Anda mulai. Jika Anda secara tidak sengaja berakhir dengan strategi yang gagal, ini akan sama seperti kali ini. Entah itu pemusnahan atau 2 akhir lainnya. Lagi dan lagi. Ini seperti jatuh ke tempat di mana orang bisa mendengar. Lingkaran membosankan. Saya tidak bisa tidak berharap itu yang kedua. Saya sedikit tergoda untuk memikirkannya. Sepertinya kamu tidak bisa marah atau mengacau selanjutnya. Harus bekerja sama dengan baik. Selesaikan misi strategi secara aktif. Berusaha untuk mendapatkan poin persahabatan dengan imbalan hukuman kedua. Untukku sekarang. Yang kedua adalah hukuman. Itu hanya chat hangup yang dibuat khusus untukku. Saya berharap saya bisa memberitahu Ruyan Liu. Jika Anda tidak menyukainya, Anda tidak menyukainya lagi. Berpikir begitu. Sudah sampai di pintu masuk rumah sakit. Tapi di bangsal. Tapi aku tak melihat sosok Liu Ruyan. Aku membuat beberapa panggilan berturut-turut dan dia tak menjawab. Aku bertanya pada perawat dan mengatakan bahwa belum keluar. Tepat ketika aku kelabakan. Entah kemana dia pergi. Aku menerima retweet dari Qin Manwan lagi.
Berikan aku tautan live stream. Itu disertai dengan lelucon. Tingkah simping Chen Yi yang kadang berlebihan. Akan sangat populer. Tidakkah kau tahu? Bercerita sebagai seorang wanita. Di mata beberapa wanita. Yang tak bisa kau dapatkan selalu kacau. Aku mengklik live stream dan melihat Ruyan Liu pada pandangan pertama. Dia memakai riasan tebal. Dia masih mengenakan pakaian yang sama seperti kemarin. Hanya saja sepasang mata semua tertuju pada Yin Yifei. Yin Yifei berinisiatif untuk memesan secangkir. Berikan dia anggur cinta prune yang mengasyikkan. Saya pikir saya hanya mabuk tadi malam. Dia tidak akan meminumnya dengan sakit perut lagi. Saya hanya tidak menyangka. Dia ragu-ragu sejenak dan meminum semuanya. Saya tidak tahu harus menahan apa. Saya menelepon Ruyan Liu lagi. Bel keras berbunyi di siaran langsung. Layar ponselnya menunjukkan panggilan masuk yang menarik. Yin Yifei meliriknya. Laporan tanpa ekspresi itu seperti asap, Anda mengambilnya. Bagaimana jika Chen Yi Anda terburu-buru? Wajah Liu Ruyan sedikit jelek. Dia segera memutus teleponku. Bahkan di depan Yin Yifei. Masukkan aku ke dalam daftar hitam. Ah Fei, kau tahu. Aku jelas tidak mengiyakan lamarannya. Dia cukup anjingku. Datang dan pergi. Ini seharusnya pergi ke rumah sakit untuk mengirimiku bubur perut. Tidak masalah jika dia menggantungnya. Bagaimanapun, orang-orang seperti dia pasti akan menunggu sampai aku kembali. Ah Fei, kami tidak akan menyebut dia lagi. Aku mengerti. Tadi malam, bibi keduaku tidak datang menjemputku. Tapi aku hanya ingin tahu. Apakah kau mengkhawatirkanku tadi malam? Ketika aku ditampar oleh wanita itu. Apakah kau pernah merasa tidak enak? Ini adalah komentar peluru di siaran langsung. Sekelompok orang mulai memarahi keduanya dengan ritme gila. Aku mengandalkan. Anggap saja tunanganmu yang akan segera bertunangan itu Sim. Perlakukan suami orang lain sebagai kekasih. Apa tiga pandangan wanita ini? Apakah hanya aku yang menganggap pria ini juga sangat bermasalah? Aku mengambilnya. Ketika dulu aku mengikutinya, kupikir dia tampak baik. Istri peliharaan adalah presiden yang mendominasi. Blogger pelindung istri. Aku masih berpikir dia adalah suami yang baik. Apa semua ini sekarang? Ini. Bahkan jika dia bertengkar dengan istrinya bulan lalu. Tidak perlu terlalu tidak sabar. Mari kita main-main di luar. Saya pikir keduanya adalah perselingkuhan perkawinan. 1-3 adalah 3. Sampah adalah pasangan yang cocok. Tidak, saya punya pesan pribadi untuk saudari yang tidak bersalah. Ceraikan dia jauh dari sampah. Yin Yifei, yang masih linglung. Melihat layar-layar ini. Keterkejutan di wajahnya tidak bisa lagi menahan. Dia duduk dengan tiba-tiba. Dia memelototi Ruyan Liu dengan ketidakpuasan. Dan dengan panik menjelaskan ke kamera. Bayi di siaran langsung, jangan salah paham. Ini hanya kalimat untuk menyenangkan semua orang. Ini hanya naskah. Tolong jangan naik ke level kenyataan. Kenyataannya, saya sangat mencintai orang tua saya. Nenek dan Nona Liu ini. Kami tumbuh bersama. Hanya kecil. Kecuali hubungan teman-teman biasa. Benar-benar tidak ada apa-apa di antara kami. Tolong semuanya. Jangan dipengaruhi oleh beberapa pelaut berirama. Itu semua benar-benar hanya naskah dan garis. Itu semua palsu. Nona Liu tidak minum alkohol atau sakit perut tadi malam. Hanya hype. Dia menjelaskan dan pergi dengan telepon terangkat. Dia tidak pernah melihat Liu Ruyan lagi dari awal sampai akhir. Aku keluar dari live stream. Suasana hati begitu rumit sehingga tidak dapat dilukiskan. Mungkin inilah pengaruh protagonis pria. Dalam 5 tahun terakhir. Sebelum aku sadar. Setelah mengembangkan perasaan untuk Liu Ruyan yang tidak berhubungan dengan tugas. Aku sudah menghayalkan hal ini selama 5 tahun. Dia juga bisa benar-benar mencintaiku. Melepaskan pemeran utama pria sepenuhnya. Biarkan aku menggantikan tempat terpenting di hatinya. Mereka berdua pernah seperti ini. Menjalani hidup yang bahagia dan damai. Tapi kenyataan membuktikan bahwa sebanyak apapun aku memasukkan. Tidak bisa dibandingkan dengan sepatah kata pun dari Yin Yifei. Bahkan jika Yin Yifei melecehkannya ribuan kali. Itu masih menjadi hal terpenting di hatinya. Dan aku bahkan tak punya kesempatan baginya untuk memilih di antara keduanya. Tak perlu memilih. Aku tahu aku akan kalah menyedihkan. Dalam imajinasiku. Kutunggu Liu Ruyan yang datang dari kehilangan jiwa. Dia mengangkat kelopak matanya. Dia menatapku tanpa emosi. Tapi sengaja menjelaskan. Kupikir butuh waktu bagimu untuk memasak bubur perut. Maka aku pun pergi jalan-jalan. Hatiku kembali getir. Aku dilempar olehnya. Berbohong tanpa tersipu. Tercengang. Liu Ruyan demi mentransfer pesan. Alihkan pandangan ke bubur. Ketika dia melihat kemasan untuk takeout. Wajahnya sudah sedikit tidak senang. Tunggu sampai Anda mengeluarkan bubur di dalamnya. Wajah yang sangat berat. Jangan menunggu dia kejang. Saya yang pertama menerima telepon dari asisten, bos. Nona Liu baru saja pergi menemui selebriti internet. Percakapan langsung itu. Tersebar.
Sekarang Nona Liu hendak dimarahi sebagai pencarian panas. Anda juga terlibat. Jika opini publik terus berfermentasi seperti ini, saya khawatir itu akan mempengaruhi saham perusahaan. Apakah Anda ingin maju untuk mengklarifikasi masalah ini? Karena Nona Liu mengatakan bahwa Anda adalah anjing yang dia besarkan. Ada cukup banyak orang di papan sekarang. Telepon tidak keras atau keras. Wajah Liu Ruyan menjadi semakin jelek. Setelah menutup telepon, Liu Ruyan terlalu takut untuk melihat. Saya mencoba yang terbaik untuk berdalih tentang Chen Yi. Jangan dengarkan akun pemasaran. Mereka semua sengaja dihipnotis untuk lalu lintas. Saya hanya pergi untuk melihat Afei, itu benar. Tapi itu juga untuk membuat akunnya lebih populer. Saya baru saja bermain naskah dengannya. Kata-kata itu benar-benar hanya garis. Dia menggigit garis kata dengan sangat keras. Saya tahu itu untuk memberitahu saya. Atau memberitahu diri sendiri. Lihat saya belum berbicara. Dia menambahkan. Dan di streaming langsung. Afei juga menjelaskan bahwa itu adalah skrip dan garis. Aku melihat keluar jendela dan mengangguk tanpa suara. Oh, begitu. Aku jelas tidak mendebatnya. Tidak main-main dengannya. Tapi dia terlihat begitu marah. Buang takeut di tempat sampah. Dia marah padaku, Chen Yi. Bagaimana sikapmu? Aku tahu aku sakit perut. Mengantarkan takeut dengan sengaja untuk membuatku jijik. Kau hanya ingin membalas dendam padaku dengan sengaja kan? Lupakan tentang takeut, berbicara denganmu itu asal-asalan. Apa maumu? Dan aku menatapnya dan aku tertawa sampai aku baik-baik saja. Tidak marah. Aku bisa mengerti. Aku juga bisa mengerti perasaanmu pada Yin Fei. Dan kembali lagi. Aku tidak akan lagi ikut campur. Apapun yang kau lakukan pada Yin Fei. Dan dia menatapku tak percaya. Dia membuka mulutnya dengan sedikit godaan, Chen Yi. Kamu benar-benar tidak marah? Dan aku menganggukkan kepalaku. Tidak marah. Aku mengerti. Aku juga akan memahamimu. Jangan pikirkan itu. Selamat beristirahat. Ada yang harus kulakukan. Aku harus pergi ke perusahaan dulu. Aku tidak memberinya kesempatan lagi untuk berbicara. Hanya berbalik dan pergi. Beberapa hari berikutnya, aku tidak menerima telepon lagi dari Ruyan Liu. Omong-omong, dia memblokirku. Aku juga tidak bisa mendapatkannya. Atau mungkin Yin Fei memperhatikannya. Saat menggantungnya, dia tidak akan pernah membayangkan keberadaanku. Namun, asisten mengirim pesan tentang Liu Ruyan setiap hari. Dan Yin Fei. Semua rekaman layar langsung. Dalam rekaman layar ini, Yin Fei ada di sini. Mencoba menjelaskan hubungannya dengan Ruyan Liu. Sambil menjelaskan. Satu sisi. Dengan penuh kasih sayang ungkapkan sedikit rasa suka Anda pada istri. Dia juga mengisyaratkan dari waktu ke waktu bahwa Ruyan Liu juga akan bersaksi. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat mendengarkan apa yang dikatakan Nona Liu. Ruyan Liu, lihat kamera. Menghadapi mayoritas netizen. Serius, aku tidak pernah menyatakan cinta padamu. Aku tidak pernah mengatakan aku menyukaimu, mencintaimu, kan? Dari awal sampai akhir, aku selalu mencintai istriku Wei Wei. Bisakah kau membantuku membuktikan ini? Ruyan Liu meneteskan air mata. Mengangguk serius dalam live stream ini dengan puluhan ribu orang. Ya, benar. Yin Fei tidak pernah mengatakan bahwa dia menyukaiku dan mencintaiku. Dia selalu mencintai istrinya Wei Wei. Jika ingin memarahi, maki aku. Aku terobsesi padanya. Terjerat. Aku mengaku bahwa aku mencintainya. Aku mencintai Yin Fei saat SMA. 5 tahun yang lalu, aku juga mencintai Yin Fei. Aku telah mencintai Yin Fei sampai sekarang. Ini salahku. Tapi tidak berjalan dua arah. Cinta hanya bisa disembunyikan di dalam hati. Sekarang kita memiliki kehidupan masing-masing. Dia akan selalu mencintai istrinya. Aku juga akan diam-diam mendoakan kebahagiaan untuknya selamanya. Tolong semuanya. Jangan terus berpegang pada urusan kita. Aku juga akan berada dalam waktu dekat. Berjanjilah pada lamaran pernikahan pacarku Chen Yi. Masuk ke aula pernikahan bersamanya. Melepaskan masa lalu ini sepenuhnya. Begitu video ini keluar, panasnya lebih tinggi dari sebelumnya. Tiba-tiba, ada banyak orang di awan tertawa. Tertawalah aku Sim. Itu si tukang jemput. Setelah mengambil ini, Chen Yi terlahir sebagai pengecut. Mengapa kau mengelilingi seorang wanita seperti itu? Mati dengan keras. Siapa yang tidak tahu? Chen Yi, apakah ini Nona Liu? Sederhana yang paling setia. Saya kira dia sedang melihat Nona Liu sekarang. Pengakuan kepada pria lain. Aku benar-benar menangis dan sedih. Tapi kurasa, Chen Yi sangat sederhana. Aku pasti akan terus menjerat Nona Liu. Penuh. Saya dengan senang hati menantikan pernikahan saya dengan Nona Liu. Dia seharusnya. Maukah Anda menunggu sampai Nona Liu berubah pikiran? Karena komentar negatif online ini, kota itu mengalami serangan negatif yang parah. Saham jatuh.
Realitas memaksa saya untuk membuat pilihan. Jika saya menyerah Ruyan Liu sekarang, bagi saya, itu adalah tugas langsung. Gagal membunuh. Jika saya tidak menyerah, kota yang saya bangun dengan susah payah akan terlibat karena alasan pribadi saya. Tidak bisa go public. Saat aku robek, Ruyan Liu membuat pilihan untukku. Dia akhirnya mengingatku. Bersedia menarik saya dari daftar hitam. Tentu saja memanggil perintah Kahak. Mengapa berhenti? Kartu dari orang tua saya dan saya. Apa maksudmu? Kecemburuan tidak dikatakan di permukaan. Apakah Anda menempatkan ini di belakang Anda? Saya memerintahkan Anda untuk segera pulih dalam waktu 1 jam. Dan dengan cepat mengumumkan bahwa dia akan melamarku. Omong-omong, adegan lamaran pernikahan. Jangan pilih sudut dan celah lagi seperti Mohe. Saya ingin Anda memilih Bali. Beri aku 1 abad yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Adegan lamaran pernikahan lebih cepat. Jangan membuatku menunggu terlalu lama. Dia menutup telepon tanpa ragu-ragu. Juga pada saat yang sama, itu mulai bermain di kepalaku. Ruyan Liu, yang baru saja menutup telepon, memeluk pinggangnya. Dia menangis. Nada penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. Terbangkan aku untuk memenuhimu. Saya akan menyetujui lamaran pernikahan Chen Yi. Kamu masih tidak mencintaiku. Ini lebih menyakitkan bagiku daripada kematian. Ah Fei, satu-satunya orang yang ingin aku nikahi adalah kamu. Saya ingin memberi Anda hal-hal terpenting saya. Jangan menolak, oke? Mengatakan itu, ia mulai berinisiatif membuka kancing di depannya. Juga payudara putih sangat mempesona. Pada saat yang sama, suara dingin sistem terdengar di benaknya. Sistem telah mendeteksi bahwa misi strategi tuan rumah gagal. Karena kinerja tuan rumah yang sangat baik. Akan menurunkan hukuman untuk mengganti target daya pada tuan rumah. Bolehkah saya bertanya apakah tuan rumah ingin melanjutkan tugas? Atau menerima hukuman? Hatiku yang menggantung akhirnya jatuh ke tanah. Jadi tanpa ragu, aku bersedia menerima hukuman. Ganti saja targetnya. Lebih baik daripada melanjutkan. Saya tidak segera memeriksa pembaruan. Siapa target kekuatan untuk perubahan itu? Atau cepat atas nama keluarga Chen? Mengadakan konferensi pers. Segera saya didominasi oleh sekelompok jurnalis. Semua wawancara tindak lanjut yang agresif. Tuan Chen, bolehkah saya bertanya tentang pertunangan Anda dengan tunangan Anda? Seperti tunanganmu? Seperti yang diumumkan oleh Weibo. Acara lamaran pernikahan akan segera diadakan di Bali. Biksu Zan tidak mendukung pengucapan kata ini. Sub Dun Shui Howling Spring cepat dan menyedihkan. Tuan Chen, bolehkah saya bertanya apakah Anda saat ini disebut SIM oleh dunia luar? Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang nama-nama ini? Tuan Chen, bolehkah saya bertanya di depan publik? Ceritakan tentang perasaan pribadi Anda untuk Nona Liu. Cinta macam apa itu? Biarkan Anda tidak pernah meninggalkan Nona Liu. Apakah keluarga Liu bangkrut? Atau Nona Liu milik orang lain? Apakah Anda terobsesi dengan cintanya? Tidak ada beban di hatiku. Saya mengangkat telepon dan berbicara tanpa keraguan. Maaf, tolong jangan percaya rumor atau menyebarkan rumor. Saat ini saya tidak punya pacar. Tidak akan ada upacara lamaran pernikahan. Adapun perasaan saya untuk Nona Liu, itu hanya masa lalu. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki cinta pertama di lubuk hati mereka. Anda bisa membuatnya jelas. Bagaimana Anda jatuh cinta padanya? Emosi adalah hal yang halus. Tidak ada favorit khusus. Apa yang kau suka? Ini mungkin langkah pertamanya dan sekali lihat. Aku sudah menyukainya. Tidak dikenal. Pergi lebih dalam. Tapi itu dulu. Hubungan saya dengan Nona Liu dimulai beberapa waktu lalu. Perjalanan lamaran pernikahan Mohe benar-benar terputus. Saya yakin semua orang tahu sebelumnya. Saya Zhen Zhen. Cece ingin meminta Nona Liu untuk menikahi rumahnya. Tapi di acara lamaran pernikahanku, Nona Liu tidak berjanji padaku. Sebaliknya, dia meminta maaf padaku. Dia secara eksplisit menolakku. Jika Anda memilih cahaya bulan putih Anda sendiri. Jadi setelah kembali dari Mohe, saya telah berhenti menjadi sederhana. Aku hancur selama ini. Mengumpulkan semua dana keluarga Liu. Uang saku untuk Nona Liu sudah lama rusak. Bahkan ruang pernikahan yang awalnya disiapkan. Itu digantung di perantara sejak lama. Adapun pria penjemput sederhana yang disebutkan oleh dunia luar. Mereka yang mengatakan ini ketika saya mencintai Nona Liu. Saya pikir itu karena ketika saya mencintai seseorang. Saya tidak berpikir ada yang salah dengan menjadi SIM. Mati sebagai pria untuk wanita yang dicintainya. Bukankah itu yang paling mendasar? Aku bukan sampah. Ketika kamu menjalin hubungan dengannya dan mencintainya. Apakah kamu tidak akan memberinya apa-apa? Tidakkah kamu bertanya? Tapi sekarang jika seseorang berbohong dan menuduh palsu. Hinaan menghancurkan namaku. Aku akan menyelidiki sesuai dengan hukum. Dan kemudian hening. Aku menjelaskannya dengan jelas. Itu tidak ada hubungannya dengan Liu Ruyan. Adapun lamaran pernikahan, itu bahkan lebih tidak mungkin. Pengadilan rumah berikutnya diserahkan kepada perusahaan.
Penanggung jawab kali ini akan mempromosikan produk baru. Itu baru. Aku hanya menggunakan ini untuk mengklarifikasi peluncuran produk. Dalam waktu hampir 2 jam yang singkat. Video wawancara ini dilarikan ke pencarian panas terus-menerus. Ucapan di area komentar berbalik melawan angin. Bahkan saham perusahaan menghentikan kerugiannya tepat waktu. Bahkan ada bayangan yang muncul. Asisten menari dengan penuh semangat. Dia berbisik di telingaku. Telepon seperti burung pipit. Baca saya komentar, bos. Anda dengarkan komentar ini. Wanita bernama Mei Frogfish ini berkata, menikahlah dengan Tuan Chen. Bos, saya baru saja mendengar dari departemen pemasaran. Produk baru kekurangan pasokan kali ini. Pemesanan adalah bos formula yang belum pernah terjadi sebelumnya. Atau apakah Anda mantap pada tahap akhir ini? Kami telah memenangkan gelombang ini, Bu. Kekayaan yang memecahkan langit ini akhirnya tertangkap. Bos, jangan biarkan jiwamu pergi. Jangan berhubungan dengan Ruyan Liu lagi. Dia benar-benar tidak pantas untukmu, aku mengangguk serius. Misi telah berakhir. Aku tidak bodoh. Aku terlalu malas untuk menjerat dengannya. Tapi aku menantikan Ruyan Liu. Reaksi ketika saya melihat video ini. Dia tidak membuat saya menunggu terlalu lama. Dia membunuh perusahaan saya dalam waktu kurang dari 1 pagi. Dia melemparkan tas dengan marah ke meja saya. Dengan histeris menanyai Chen Yi apa sih maksudnya? Injak saya untuk menggosok panasnya lalu lintas, kan? Aku menatapnya tanpa ekspresi. Apa yang dilakukan asisten satpam di luar? Jangan biarkan orang menganggur masuk selama bekerja. Wajah murung Ruyan Liu menegang di tempatnya. Mata terbelalak tak percaya. Lihat tatapan seriusku. Marah lagi Chen Yi. Tidak ada netizen dan tidak ada jurnalis di sini. Kapan kamu akan memasangnya? Sekarang seluruh jaringan memarahiku. Apakah kamu puas? Kapan kamu akan membuat masalah? Benda ini akhirnya berhenti. Sekarang kamu membuat ini semakin berantakan. Apakah kamu mencoba membunuhku? Jangan menjungkir balikan aku dan Ah Fei. Apakah kamu tidak puas? Ini adalah satpam untuk mengundang Liu Ruyan keluar. Ruyan Liu sangat marah. Tunjuk aku dan histeris. Chen Yi, kamu punya nyali. Sekarang orang tahu bagaimana melindungi wajah mereka. Aku ingin melihat berapa lama kamu ingin mencintai wajah. Aku menunggu hari di mana kamu berlutut dan memohon padaku untuk berbaikan. Dia membuka satpam dan membanting pintu dengan marah. Telinga akhirnya tenang. Namun, Ruyan Liu sepertinya telah memutuskan bahwa aku tidak bisa hidup tanpanya. Setelah meninggalkan perusahaan, pergi ke bar untuk menghabiskan seperti orang gila. Hao Heng berkata bahwa dia akan membayar konsumsi penonton. Ketika tiba waktunya untuk membayar tagihan, dia ingin membayar tagihan saya. Di masa lalu, kemanapun dia pergi untuk membelanjakan. Itu semua terkait dengan akun saya. Saya akan berlarian dan membayarnya. Adapun kali ini, saya sudah memberitahu toko yang sering dia kunjungi. Ruyan Liu tidak ada hubungannya dengan saya lagi. Konsumsinya tidak ada hubungannya dengan saya. Jadi kali ini staf layanan mengatakan mereka tidak bisa menutup telepon. Minta dia membayar dengan kartu kredit. Dia tidak bisa datang dengan uang. Minum banyak lagi. Saya sakit perut. Beralkohol. Di toko dengan staf tanpa gambar. Ada perselisihan. 2 orang bertengkar. Liu Ruyan, bagaimana mungkin wanita muda ini bisa begitu marah? Segera bergaul dengan staf. Akhirnya, kedua pria itu dibawa ke kantor polisi. Adegan ini difilmkan oleh banyak orang dan diposting online. Reputasi baik Ruyan Liu kembali gelap. Ketika saya melihat video ini. Di adegan terakhir, saya melihat Ruyan Liu berkeringat deras. Pucat. Sambil memegangi perutnya kesakitan. Saya mendapat telepon dari polisi. Hanya menggambarkan situasinya. Dia tidak menandatangani jaminan untuk Liu Ruyan. Saya tidur sangat nyenyak malam itu. Hanya saat fajar. Sistem telah muncul kembali sebagai tuan rumah. Target strategi ini adalah Qin Manwen. Putri muda keluarga Qin dibiarkan berjuang sendiri di pedesaan sejak dia masih kecil. Kepribadian ditarik. Paranoid. Kekurangan cinta yang ekstrim. Keluarga Qin lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan. Saya selalu berpikir bahwa anak perempuan akan menyedot kehidupan baik saudara laki-laki saya. Jadi dia telah ditinggalkan di pedesaan. Sampai saudaranya meninggal dalam kecelakaan Dewi 6 tahun lalu. Tidak ada yang menemukannya. Sekarang sebagai pewaris keluarga Qin, saya memiliki beberapa sakit kepala. Dan tujuan itu membuat saya terkejut. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan satu. Saya bahkan tidak tahu di mana menemukan orang asing. Lebih, tapi yang tidak saya duga adalah Nona Qin yang galak dan kuat itu. Sangat tidak populer sebagai seorang anak. Saya tidak bisa tidak bertanya, silakan periksa dengan sistem. Apakah Qin Manwen punya pacar? Ada yang kau suka? Ada cahaya bulan putih? Sistem terdiam untuk waktu yang lama. Tepat ketika saya pikir dia tidak akan menjawab. Dia berbisik. Saat ini, hanya protagonis wanitanya yang dapat dideteksi. Tidak ada protagonis pria di sekitar. Namun, jika tuan rumah berhasil menyerang,
Berhasil memenangkan hati pahlawan wanita. Tuan rumah akan dipromosikan menjadi protagonis pria dunia ini. Selesaikan penebusan dengan pahlawan wanita, cinta dan plot manis. Tampaknya, saya harus menemukan waktu untuk memulai dari awal dengan Qin Manwen. Tentu saja, ada Liu Ruyan. Saya tidak sabar untuk naik dan menemukan kehadiran saya. Aku masih takut dianggap wanita dingin itu. Sepertinya tidak mudah untuk mendekati si mesum dalam hal kehidupan. Saya harus mulai dengan pekerjaan terlebih dahulu. Jadi saya meminta asisten saya untuk mengaturnya. Semua produk yang bisa bekerja sama dengan keluarga Qin. Semua mengirimkan salinan informasi kepada saya. Aku akan begadang dan belajar dengan giat. Ketika saya berkendara ke kantor, selalu ada nomor asing yang memanggil. Intuisi yang tajam memberitahu. Itu pasti Ruyan Liu yang menelepon. Setelah konferensi pers, saya akan mengikuti. Semua informasi kontak tentang Liu Ruyan. Itu semua diblokir. Sebelumnya, dia tidak pernah menawarkan untuk menelepon saya. Kecuali untuk memerintahkanku. Tapi sekarang untuk memanggilku. Dia benar-benar bersusah payah. Begitu banyak angka aneh yang saya tidak tahu. Berapa banyak panggilan yang dia terima? Tapi tidak peduli bagaimana dia mengambilnya. Itu tidak mencegah saya untuk tidak menjawab telepon dan tidak menjawab telepon. Liu Ruyan mengubah strateginya. Digantikan oleh pemboman informasi. Setelah makan siang, saya meletakkan dokumen di tangan saya untuk saat ini. Di telepon. Menemukan. Dia mengirim hampir 100 pesan dari nomor asing. Bosan. Saya dengan kasar membukanya dan membolak-balik beberapa. Saya tidak tahu apakah itu ilusi saya. Sejak akhir misi menyerang Liu Ruyan, sistem tampaknya telah mengambilnya sekaligus. Saya merasa kasihan pada masa lalu. Wanita ini sama untukku sekarang. Hanya orang asing yang sederhana. Seperti saat ini. Saya membacanya murni dengan pola pikir gosip. Apa yang akan dia katakan? Jenny, bukankah kamu bilang kamu ingin mendukungku selama sisa hidupmu? Jenny, kau bajingan. Tidak apa-apa jika Anda tidak membantu saya membayar tagihan. Dia bahkan tidak mau menjemputku di kantor polisi. Jenny, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Bubur perut utama pemula. Datanglah ke rumah sakit untuk menemuiku. Jika kamu tidak menghargai, jangan salahkan aku karena tidak mencintaimu lagi. Saya merasa itu lucu dan ironis. Dari sudut pandang seorang pengamat, saya bisa melihat lebih jelas. Liu Ruyan hanya perlu mengeluarkan uang. Dia membutuhkan saya untuk menyelesaikan masalah untuknya. Saat perutku sakit dan aku perlu memasak bubur perut untuknya. Hanya dengan begitu Anda akan menganggap saya sebagai orang bodoh. Katakan kau tidak mencintaiku lagi. Apakah dia tidak merasa sakit sendiri? Kapan dia pernah mencintaiku? Jika dia memiliki cinta untukku, itu hanya bisa menjadi uang saya. Ketenaran dan status yang bisa saya bawa untuknya. Cintai apa yang telah kulakukan untuknya. Dia sudah terbiasa. Tentu saja saya menikmati semua kebaikan yang saya perlakukan padanya. Kurang dari 20 menit kemudian, nada suaranya menjadi marah Jenny. Di mana kau mati, dasar bajingan hina dan tak tahu malu? Blokir ponsel saya dan jangan balas pesan saya. Seorang pria besar bisa melakukan itu. Apa kau tidak malu? Jenny, saya membatasi Anda untuk yang kecil. Berguling di depanku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri itu? Bagaimana Anda bisa bersikap kasar kepada saya? Itu lucu. Di masa lalu, apakah itu karena cinta padanya? Atau apakah itu pilihan yang dibuat karena kepatuhan pada tugas? Sepertinya aku benar-benar siap memanggilnya. Jauh. Tapi kenapa dia berpikir perilaku seperti itu terhadapku? Bisakah aku terus menjadi budak baginya selama sisa hidupku? Sekarang entah itu ancamannya atau omelannya. Itu semua lelucon bagiku. Setelah misi selesai, dia tidak berharga di mataku. Tidak untuk 1 jam dia berkata. Dan dia cemas. Dia memarahiku beberapa kali lagi. Kata-kata yang tidak masuk akal. Tapi kurang dari 10 menit. Dia menggulingkan dirinya lagi di detik terakhir. Mereka meneriaki saya. Rupanya sepanjang hari ini. Dia memegang ponselnya dan mengirimiku pesan. Jenny, perutku sakit. Bisakah kamu ikut denganku? Jenny, maafkan aku. Aku salah. Aku minta maaf padamu. Aku seharusnya tidak disengaja. Aku seharusnya tidak mengabaikan perasaanmu lagi dan lagi. Ini Jenny, bisakah kamu berhenti bersikap dingin dan kasar padaku? Pikiran tidak bisa menghubungi Anda. Aku sangat sedih karena tidak bisa melihatmu. Jenny, saya tahu saya salah, maaf. Aku sudah minta maaf, mau apa lagi? Jenny, perutku sakit. Aku sangat merindukanmu. Aku ingin dipeluk dalam pelukanmu. Saya ingin Anda memberi saya bubur perut sendiri. Jenny merasa kasihan padaku. Bisakah kita berbaikan? Apakah kita tidak berdebat? Aku benar-benar tahu aku salah. Kurang dari 1 jam terpisah. Dia terus mengirim pesan secara obsesif. Alih-alih semua dirugikan dan genit. Jenny,
Tidakkah kamu menginginkanku? Chen Yi, jangan cemburu, oke? Aku berjanji akan mencintaimu di masa depan. Semuanya datang lebih dulu untukmu. Aku tidak akan membuatmu marah lagi. Chen Yi, suatu hari dan suatu malam, aku sangat sedih, sangat sedih. Aku sekarat karena sakit hati. Chen Yi, saya menemukan bahwa saya tidak bisa hidup tanpa Anda. Siang dan malam aku tidak bisa melihatmu. Pikiranku penuh dengan kebaikanmu padaku. Chen Yi, aku tidak peduli lagi dengan kecemburuanmu. Jangan pedulikan kekotoranmu. Aku mohon kau ikut denganku, oke? Saya tahu apa yang Anda katakan itu marah. Aku tahu kau benar-benar marah kali ini. Aku akan memberimu yang lembut. Anda datang kepada saya dan saya akan membujuk Anda, oke? Aku berjanji kepadamu. Saya tidak akan pernah memiliki hubungan dekat dengan pria manapun lagi. Mulai sekarang kita akan seperti 5 tahun terakhir. Memiliki kehidupan yang baik. Chen Yi, mari kita semua mundur selangkah. Berhentilah bersikap disengaja, oke? Chen Yi, lamar aku. Saya ingin Anda memasang cincin berlian pada saya. Saya ingin Anda membawa saya ke aula pernikahan. Aku ingin dicintai olehmu seumur hidupku, tapi aku tidak mau menjawab. Tapi menurutku itu konyol. Mau tak mau saya menjawab, maaf. Liu Ruyan sudah berakhir di antara kita. Saat aku ingin memakai cincin berlian untukmu dengan tanganku sendiri. Anda melempar cincin berlian di padang pasir. Pergi tanpa melihat ke belakang. Dan kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membesarkan 5 tahun itu? 5 tahun itu. Melambangkan docking tanda cinta kita. Bukankah kau membuangnya begitu saja tanpa peduli? Jangan pikir saya tidak tahu. Apa yang kau pikirkan saat membuang cincin berlian itu? Anda sedang berpikir tentang bagaimana menjauhkan diri dari saya. Memikirkan bagaimana kehilangan 5 tahun kita. Aku sedang berpikir tentang bagaimana mengejar hatiku. Cinta termasuk Anda di telepon. Ketika Anda memerintahkan saya untuk melamar Anda. Kamu masih memikirkan cinta di hatimu. Ambil inisiatif untuk membuka pakaian dan memeluk diri sendiri. Aku ingin mendedikasikan diriku untuknya. Betapa rendahnya kamu mencintai. Betapa cinta tanpa pamrih itu. Liu Ruyan, sekarang kamu pikir kamu mengatakan cinta. Katanya dia ingin aku memakai cincin berlian untukmu. Katanya dia ingin sama seperti 5 tahun terakhir. Hidup bahagia bersamaku. Tidakkah Anda merasa seperti orang yang kedap suara? Aku tak tahu soal dirimu. Tapi aku muak denganmu sekarang. Jangan muncul di depanku lagi. Kamu membuatku merasa murah. Mual. Tidak perlu melampiaskan rasa sakit ini. Tapi aku melakukannya. Itu juga untuk masa lalu. Cinta yang telah kau berikan. Gambarlah kesimpulan yang bahagia. Mulai sekarang, saya akan mengambil langkah penuh ke depan. Kembali ke kehidupan baru. Bukankah ini hidup baru? Target strategi baru telah dimulai. Dengan kata lain, sama seperti setelah mati sekali. Menerima tugas baru. Simpan saja kenangan kotor itu. Ruyan Liu tidak lagi layak untuk saya kembalikan. Oleh karena itu, saya memblokir semua nomor asing ini. Aku diam-diam mengambil informasi di tanganku. Terus berada di tumpukan data yang membosankan ini. Memilih mana yang lebih cocok untuk saya. Segera meminta Qin Manwen untuk keluar dan bertemu. Hingga sore berlalu. Hampir pulang kerja. Saya akhirnya memilih proyek yang bagus. Setelah mengerjakan pekerjaan rumah Anda dengan hati-hati dalam pikiran Anda. Saya mengirim pesan ke Qin Manwen, apakah Nona Qin bebas? Saya ingin berbicara dengan Anda tentang pekerjaan. Kebalikannya hampir 1 detik mundur. Tapi itu hanya isyarat oke. Aku serakah lagi, balas, baru aku jemput. Kemudian makan bersama. Makan dan mengobrol. Kali ini sampai saya mengemasnya dan sampai di garasi. Masih cemas dan gugup, menunggu balasan. Tapi hanya satu kata. Setelah saya keluar dari garasi. Saya benar-benar melihat Ruyan Liu di pinggir jalan. Rambutnya berantakan. Semua basah karena hujan. Di luar gerimis. Sosoknya yang kurus berdiri gemetar di tengah hujan. Ketika Anda melihat mobil saya. Dan dia menjadi gila, dan dia menampar gelas. Saya tidak tahu apakah itu ilusi saya. Aku benar-benar melihatnya menangis. Chen Yi, bajingan, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Dia mengetuk kaca mobilku. Saat marah padaku. Aku melirik waktu. Tanpa pikir panjang, ia menginjak pedal gas dan melaju pergi. Pada hari hujan, jalan akan lebih lambat. Meski hujannya tidak deras. Tapi kami sepakat untuk menjemput Qin Manwen dari pulang kerja. Jika kamu terlambat. Wanita yang selalu tepat waktu. Itu pasti akan menurunkan skor kesan saya di hati saya. Apakah begitu? Ini tidak akan kondusif untuk keberhasilan menyelesaikan tugas-tugas saya selanjutnya. Namun, Qin Manwen memang wanita yang aneh. Hampir sangat tepat waktu. Dalam keadaan kesurupan, saya ingat pertama kali saya berbicara dengannya tentang berkolaborasi. Karena Liu Ruyan ingin berbelanja, dia harus diantar olehku. Jadi tertunda selama 15 menit dalam perjalanan. Ketika aku tiba, Qin Manwen sudah pergi. Asisten mengatakan dia bahkan tidak meninggalkan wajah yang baik. Asisten datang ke pintu beberapa kali kemudian.
Kesempatan untuk menandatangani kembali kontrak. Tapi aku tercabik sepanjang jalan. Aku selalu merasa seperti melompat keluar dari lubang. Menyelam ke lubang lain. Tapi menurut sistem, orang-orang seperti kita lahir untuk dipilih untuk melakukan misi strategi. Dan itu adalah putaran tak terbatas. Aku tidak punya pilihan. Beberapa sakit kepala. Aku sangat muak dengan apa yang disebut misi strategi ini. Kita semua makhluk emosional. Sulit untuk bergaul siang dan malam tanpa mengembangkan perasaan. Dan aku selalu merasa tidak memiliki perasaan apapun. Untuk memenuhi tujuan tugas. Mendekati tujuan itu baik. Tidak adil bagi pihak lain. Seperti aku sekarang. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk mendekati Qin Manwen. Tebus dia dan lancarkan luka di hatinya. Namun pada akhirnya, aku hanya mendekatinya untuk menyelesaikan tugas. Sungguh tidak adil baginya. Saat aku tercabik-cabik. Sistem menanggapi tuan rumah dengan serius dalam pikirannya. Tidakkah kamu pernah berpikir bahwa dalam kehidupan strategi? Apakah kamu mencari cinta dan kesenanganmu sendiri? Aku tertegun. Dia bukan berarti aku belum memikirkannya. Tapi apa gunanya memikirkannya? Aku berpikir untuk menjalin hubungan dengan Liu Ruyan. Cinta yang tak terlupakan. Selesaikan hidup ini dengan bahagia dan lancar. Jatuh cinta secara emosional padanya. Lambat laun kembangkan bisnismu dalam hidup. Baguslah, tapi aku sudah bekerja sangat keras. Tidak berhasil. Sistemnya ada di kepalaku. Kau selalu bisa membaca pikiranku. Setelah tahu apa yang kupikirkan. Dia sangat manusiawi. Itu hanya berarti kau sial terakhir kali. Perampok ditemui. Ditakdirkan hanya jodoh penuh kasih sayang. Kau terlambat. Orang yang dia cintai di dalam hatinya bukan kau. Aku juga tidak memberimu kasih sayang. Jadi bayarlah begitu banyak. Gagal memanaskan batu yang keras. Tapi kali ini kau beruntung dan lelah. Nona Ye adalah pahlawan wanita. Dan saat ini tidak ada protagonis pria. Kau berakting dengan sangat baik sehingga dia memiliki perasaan padamu. Dan kembangkan perasaan ini menjadi cinta. Bukankah dia menjadi protagonis prianya dengan sangat lancar? Jika kau naksir dia juga. Kau pergi dan mencobanya dengan serius. Lihat apakah kau bisa memantik cinta. Begitu misi strategi bercampur dengan cinta. Tak akan terlalu pengap lagi. Dan hidupmu sendiri. Bisa dibilang menyenangkan. Begitu kaku. Tiba-tiba aku merasa bahwa apa yang dikatakan sistem masuk akal. Apakah aku naksir Qin Manwen? Sepertinya memang ada. Aku bukan tipe orang yang terluka sekali. Mesegel orang yang tak kau cintai. Sebaliknya, sampai batas tertentu. Aku mirip keluarga asal Qin Manwen. Aku bisa menebak apa yang paling diinginkan hatinya. Seperti aku tahu. Apa yang paling kau inginkan? Anggap saja begini. Sepertinya aku punya ide kemana harus pergi selanjutnya. Sesampainya di Strikman, aku melihat orang-orang menuruni tangga. Tidak cepat atau lambat pas. Ketika dia ragu apakah harus ke depan atau ke belakang. Aku keluar dari mobil dengan cepat dan membantunya membuka kursi penumpang. Sangat gentleman, minta dia masuk ke dalam mobil. Dia bingung sejenak tanpa ragu. Setelah masuk ke dalam mobil, suasana sedikit canggung. Aku belajar dari sistem. Ini untuk mengurangi bicara pada waktu-waktu biasa. Setelah tidak pernah mengambil inisiatif untuk berbicara. Ambil inisiatif untuk membuka kotak obrolan. Nona Qin, apa yang ingin kamu makan? Apapun dua kata ini. Tampaknya sederhana. Ini benar-benar sulit untuk digantung. Tapi untungnya, aku sudah mempersiapkan dalam hati. Oleh karena itu, aku berbakti pada Nona Qin. Karena kamu berkata santai. Lalu jangan menyesal kemudian, dia tertegun sejenak. Menatapku dengan aneh. Aku tidak memiliki kata untuk penyesalan dalam kamusku. Jadi aku segera menyalakan ponselku. Butuh waktu lama untuk mengusir. Dalam perjalanan, dia terus melihat keluar jendela pada pemandangan. Qin Manwen sangat indah. Jika Liu Ruyan. Ini adalah jenis wanita bandel. Maka Qin Manwen adalah jenis yang tangguh dan sombong. Cantik sangat segar dan halus. Ketika tidak berbicara, itu lebih seperti bambu hijau dalam lukisan. Ini memberi Anda rasa kekudusan yang tidak dapat dimengerti. Tapi aku selalu suka menjadi akrab. Mencari pertanyaan yang bagus di sepanjang jalan. Mengobrol dengannya tentang Nona Qin. Pada paruh kedua tahun ini, 3 ruang iklan emas perusahaan Anda. Seharusnya belum disewakan, kan? Dia mengangguk. Mengapa? Apakah Anda tertarik? Ya, saya ingin menyewanya. Dia juga menjadi serius. Beberapa keraguan, tapi sejauh yang saya tahu. Produk baru perusahaan Anda. Apakah ada ruang iklan yang cocok? Ini juga merupakan lokasi prima. Apakah Anda memiliki produk baru sekarang? Kapan akan berada di rak? Apakah agak awal untuk menyewa di paruh kedua tahun ini? Aku tersenyum, tidak ada produk baru. Di matanya yang semakin bingung, dia berpura-pura berbicara dengan keras. Aku menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun. Aku tak kekurangan uang. Karir secara bertahap stabil. Saya ingin melakukan sesuatu untuk kebaikan publik.
Meningkatkan minat. Serius menunggu gerbang sekolahku. Kebetulan ada beberapa siswa dengan tas sekolah di pinggir jalan. Berjalan ke depan dalam kegelapan. Saya menunjuk. Itu terus berlanjut, dan Anda melihat anak-anak ini. Santai. Anda akan memiliki makanan ketika Anda pulang. Sekolah besok. Mari kita lihat apa yang hanya perlu kita khawatirkan setelah pulang kerja. Alih-alih khawatir apakah akan ada makanan besok. Masih banyak anak di dunia ini. Termasuk banyak orang dewasa yang tinggal di daerah pegunungan terpencil. Anak-anak mengalami kesulitan untuk pergi ke sekolah. Kesulitan makanan dan pakaian. Saya bahkan tidak memiliki jalur dasar gunung untuk keluar dari gunung. Saya menyewa ruang iklan. Hanya untuk mempromosikan desa-desa pegunungan terpencil itu. Sekolah terus-menerus. Di mana makanan dan pakaian dan jalan tidak dapat diselesaikan. Kemampuan seseorang terbatas. Tapi benar-benar memperkuatnya. Abaikan masa. Setelah bergabung dengan jenis investasi ini bersama-sama. Itu benar-benar dapat membantu mereka. Saya akui saya mengatakannya dengan sengaja. Karena aku belajar dari sistem. Qin Manwen makan 100 kali makan ketika dia masih kecil. Pergi ke sekolah. Seluruh desa mencoba mencari cara untuk mengumpulkan uang agar dia bisa menjual kentang. Saya tahu bahwa meskipun dia telah dibawa kembali oleh keluarga Qin selama ini. Tapi dia selalu seperti boneka. Semua uangnya dikirim kembali ke desa pegunungan. Aku hidup seperti orang normal. Tentu saja saya juga punya ide sendiri. Di dunia nyata. Saya tidak berada di lingkungan seperti itu. Bagaimana dengan orang dewasa? Orang tua sudah bercerai sejak kecil. Tidak ada keluarga yang lengkap. Saya tumbuh dengan kakek saya yang memotong kayu bakar untuk mencari nafkah. Pergi ke sekolah tergantung pada kakek. Jalan pegunungan yang aku lalui sendiri. Terjebak dalam hujan. Jadi sekarang saya ingin membantu orang lain ketika saya bisa. Keheningan yang lama membuat hatiku naik turun. Tapi saya selalu suka menjadi pasif dan aktif. Jadi saya melanjutkan. Jika tidak, jika Nona Qin tidak nyaman. Atau sudah disewakan. Aku juga tidak malu. Saya dapat menemukan ruang iklan lain yang cocok. Hal promosi dan investasi ini. Saya sudah mulai melakukannya. Setelah beberapa saat. Diperkirakan akan ada acara organisasi nirlaba yang besar. Pada saat itu, tolong minta Nona Qin untuk datang dan mengadakan pertunjukan. Dia tidak melihat Qin Manwen dan terus mengemudikan mobil. Kali ini ia membuka mulutnya, namun suaranya sedikit tersendat. Iklan untuk saya diskusikan ketika saya kembali. Anda dapat mulai membuat orang berbicara. Pada dasarnya bukan masalah besar. Dan terima kasih untuk orang-orang itu. Aku pura-pura tidak memperhatikannya. Emosi terus parkir di gudang dan mengundangnya keluar dari mobil. Dia sedikit terkejut melihat mobil yang terparkir di komunitas. Setelah turun dari bus, dia. Cepat pilah emosiku. Apa yang harus dimakan di sini? Naik saja dan Anda akan tahu. Nona Qin, jangan khawatir. Pasti ada sesuatu yang enak untuk dimakan. Jangan takut. Aku tidak akan memakanmu, dia tertawa terbahak-bahak. Sangat jarang mengatakan Chen Yi. Sebenarnya kamu baik-baik saja. Bukan itu yang dikabarkan. Dan aku agak menganggukkan kepalaku. Tidak ada yang akan bingung untuk sementara waktu. Tapi tidak seumur hidup. Saya tahu persis jalan apa yang akan saya ambil di masa depan. Wanita seperti apa yang dia inginkan? Dia menatapku dan bertanya. Jalan seperti apa yang harus diambil? Wanita seperti apa yang terdengar menarik? Tentu saja, itu adalah jalan yang tidak melupakan niat awal. Adapun wanita? Seseorang sepertimu yang nyata dan bisa bertarung di sisiku. Saat ini, saya sangat gugup sehingga jantung saya berdebar kencang. Dia tidak menjawab. Dia memelototiku dan melangkah maju. Hanya aku yang berjalan di belakang. Dan telinganya merah. Sistem mendorongnya dalam pikiran, oke? Tuan rumah melakukan upaya gigih. Saya pikir itu akan berjalan dengan baik malam ini. Tapi tidak pernah berpikir. Ada di bawah. Saya melihat Ruyan Liu yang hilang. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berdiri di sana. Dan ketika saya mengetahuinya, dia memiliki mata merah. Menatap ke arahku dan Qin Manwen. Ini sudah gelap. Hujan sudah berhenti. Tapi Ruyan Liu masih mengenakan pakaian kotornya. Dan dia menatapku tak percaya. Menunjukku dengan gemetar. Suara itu dirugikan sampai mencekik Chen Yi. Apa maksudmu? Kenapa kau membawa wanita ini ke tempatmu? Sudah berapa lama kalian bersama? Anda pindah dengan dia, bukan? Chen Yi untuk wanita ini. Malam ini tidak disengaja, aku telah menunggumu selama berjam-jam. Ketidakpedulian memercik ke seluruh tubuhku. Pergi tanpa menoleh ke belakang, kan? Chen Yi, apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu lupa? Orang yang kamu cintai adalah aku. Oh begitu. Anda mencoba untuk membalas dendam pada saya, kan? Jika itu balas dendam, Anda melakukannya. Berhenti menyiksaku seperti ini, oke? Aku benar-benar tahu aku salah. Hatiku akan lelah dan sakit. Tidak bisakah kamu merasa kasihan padaku? Wajah Qin Manwen sedikit buruk.
Aku punya waktu. Aku tidak menyangka Liu Ruyan begitu obsesif. Aku mengejarmu di sini. Aku sedikit tertekan. Dia membuat keributan seperti itu. Tidak akan membuatku mudah. Niat baik yang terkumpul di tempat Qin Manwen sudah berakhir lagi. Mata Qin Manwen mengalir antara aku dan Liu Ruyan. Sepertinya sedang melihat apakah aku akan terusim agar mendapatkan kesan yang lebih baik. Aku tidak ragu untuk melihat pinggang Qin Manwen di lantai atas. Ruyan Liu menangis lebih keras. Tidak percaya, menyaksikan tindakanku. Semakin dirugikan menangis untuk kebajikan dan kebenaran. Lepaskan jalang ini. Seharusnya yang kau cintai adalah aku. Lenganku kaku. Qin Manwen yang belum bereaksi. Jarak dari Liu Ruyan. Dan acuh tak acuh terhadap Liu Ruyan. Ya, itu yang kau lihat. Aku jatuh cinta pada Qin Manwen. Dia memenuhi semua harapanku untuk calon istriku. Tapi jaga mulutmu tetap bersih untukku. Jangan sampai aku mendengarmu berbicara kasar padanya lagi. Aku memang menyukainya. Aku hendak mengejarnya. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertaknya. Tidak menghormatinya. Ruyan Liu, tolong pergi. Aku pikir kamu kotor. Jangan halangi aku di masa depan. Daripada menggangguku di sini. Lebih baik menunggu bagaimana menerima pengacara Han Quinn. Mengumpulkan uang yang cukup untuk membayar hutangku. Keluarga Liu Mu telah menghabiskan banyak uang selama bertahun-tahun, kan? Kamu benar-benar berpikir aku melakukan amal. Tidak mau sepeser pun? Maafkan aku. Ruyan Liu menatapku tak percaya. Tubuh kurus itu runtuh. Aku tidak melihatnya lagi. Menarik Qin Manwen ke atas. Setelah masuk ke dalam lift, aku malu untuk melonggarkan. Membuka pinggangnya. Penjelasan penuh keinginan untuk bertahan hidup. Maaf? Betapa ofensifnya barusan. Tapi aku bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Tolong jangan terburu-buru menolak. Bahkan jika kamu menolak, beri aku kesempatan untuk mengejarmu. Qin Manwen, aku benar-benar serius denganmu, kan? Jangan memiliki kesan buruk padaku. Aku mengirim Liu Ruyan seorang pengacara untuk meminta uang itu. Itu karena kurasa uangku tidak bisa memberi makan anjing itu. Berpikir untuk memulihkan sebagian darinya adalah bagian darinya. Lalu gunakan uang itu untuk membangun jalan. Qin Manwen mengangguk. Kata Uem. Ini membuatku sedikit tidak yakin juga. Apa yang dia pikirkan? Sesampainya di rumah, aku membiarkannya bermain di ruang tamu sebentar. Aku berlari ke dapur dan mulai menunjukkan keahlianku. Asisten juga dapat diandalkan. Aku membeli semua bahan yang harus dibeli. Aku mencuci steak. Sambil menggoreng steak. Qin Manwen masuk dan bertanya apakah aku membutuhkan bantuan. Aku mendorongnya keluar lagi. Untuk mempertahankan rasa terkejut. Biarkan dia menantikannya. Aku membuatnya sangat sederhana, steak. Udang gosong. 2 mangkuk mie panjang umur goreng. Saat aku melihatnya, mata Qin Manwen lembab. Aku takut dia akan terlalu terharu. Aku mengatakan sesuatu. Setelah berkencan denganmu. Aku hanya terkejut mengetahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahunmu. Lalu ambil kebebasan untuk meminjam hari ulang tahunmu. Beri dirimu mie panjang umur rumahan. Dan kamu tahu itu. Orang-orang seperti kita makan terlalu banyak di luar. Jarang memiliki kesempatan untuk makan mie panjang umur rumahan. Hari ini juga berkah bagimu. Benar. Aku sudah menyiapkan segalanya untuk kue. Mari kita membuat kue bersama setelah makan. Kamu harus menghabiskan seluruh danau di hari ulang tahunmu. Oleh minyak kepala ulang tahunmu. Omong-omong, biarkan aku menggosok kue lagi untuk dimakan. Dia masih menganggukkan kepalanya. Benar-benar mencicipi mie panjang umur dengan serius. Semuanya berjalan lancar hari ini. Hanya saja budaya Qin Man sangat sedikit. Entah itu makan atau mengajaknya kembali. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sampai dia dikirim ke kediaman. Dia hanya memberitahuku. Terima kasih. Aku menatap matanya yang merah, dan dia serius. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku. Lalu ketika aku hendak mengejarmu. Pikirkanlah aku dengan serius. Ya, kecuali nyawanya. Sistem akan merayakannya untukku sampai kembang api dinyalakan. Ruyan Liu akan datang melecahkanku hampir setiap hari. Dia mendapat surat pengacara dari perusahaanku. Seluruh orang dalam keadaan gila. Aku tak percaya aku tak hanya mencintainya lagi. Aku juga akan memulihkan keuangan darinya. Tapi aku menyiagakan keamanan. Dia bahkan tak pernah sampai di hadapanku sekalipun. Komunitas juga. Qin Manwen, target strategi baru. Setelah pertama kali di sini, saya menjadi lebih proaktif. Setiap kali melalui kegiatan amal. Ada banyak hal yang saya tidak tahu bagaimana mendapatkannya. Ajak dia kencan 2 kali. Keduanya menjadi semakin akrab. Seperti, saya benar-benar memiliki sedikit perasaan untuk Qin Manwen. Saya juga serius. Sistemnya benar. Saya harus mencoba untuk memicu cinta juga. Semuanya berjalan dengan baik dan cepat di pihak saya. Pada akhir pekan, saya mengambil kebebasan untuk meminta Qin Manwen pergi mendaki gunung bersama. Dia bertukar istilah dengan saya.
Aku bisa menemanimu mendaki gunung. Tapi malam ini kamu harus menemaniku di Biang Lala. Saya mendengarnya di Kinciria. Anda dapat melihat seluruh kota di malam hari. Saya akan menyukai itu. Balas tanpa ragu. Ketika kemajuan cepat di pihak saya. Sisi Ruyan Liu sangat buruk. Saya tidak tahu apakah pahlawan wanita itu menembak. Internet sudah mulai bergejolak seperti orang gila lagi. Liu Ruyan bau tak tahu malu. Mengetahui ketika tiga meraih wanita yang sudah menikah. Dengarkan asisten kecilku mengeluh. Orang tua Ruyan Liu kalah dalam pertarungan dengan Ruyan Liu. Bahkan rumah-rumah di Beijing telah dijual. Keduanya kembali ke pedesaan. Adapun Liu Ruyan menghadapi sidang pengadilan yang akan datang dan tidak dapat menghubungi saya. Tidak ada cara untuk mengerti. Terpojok untuk menemukan protagonis pria Yin Yifei. Berharap untuk meminjam uang untuk pergantian. Saya merasakannya, jangan katakan itu. Juga oleh Yin Yifei. Sekelompok penggemar yang mempermalukannya mengalahkan Liu Ruyan di jalan. Sebut dia nyonya. Hancurkan keluarga orang lain. Akhirnya, Liu Ruyan keguguran. Saksikan semuanya dan jadilah acuh tak acuh. Bahkan Yin Yifei yang menonton kesenangan. Biarkan Liu Ruyan mati karena putus asa. Itu menciptakan mentalitas ikan sampai mati. Siaran langsung dari seluruh jaringan mengungkapkan bahwa anak itu milik Yin Yifei. Yin Yifei tidak hanya menyangkalnya. Dia juga secara pribadi memukul Liu Ruyan. Pelecehan terhadap diri sendiri selama bertahun-tahun. Mempengaruhi kehidupan cinta Anda. Untuk sementara, dua orang membuka perusahaan. Netizen mengikuti kesenangan. Pada akhirnya, Liu Ruyanlah yang terluka. Reputasinya dihidupkan kembali. Yin Yifei. Tepuk pantatmu dan kejar istrimu untuk terus pergi ke luar negeri. Liu Ruyan, yang berhutang, hanya dapat memiliki beberapa klub. Hasilkan uang dengan menemani minuman. Rendah hati menjadi debu. Aku tidak melanjutkan urusannya. Sekarang aku bersama Ruyan Liu. Hanya hubungan antara Qiansai dan kreditur. Saya mengajak Qin Manwen untuk naik Biang Lala. Ia menatap langit berbintang dan pemandangan malam kota. Ketika Anda turun dengan enggan. Saya memilih lokasi yang paling indah. Biarkan dia menikmati rotasi Biang Lala. Saya akan mempersiapkan ribuan sebelumnya. Berikan dia balon. Dia tersenyum tanpa beban seperti anak kecil. Pada saat yang sama, kembang api bermekaran di langit. Saya mengambil kesempatan ini untuk berjanji pada Qin Manwen bahwa kembang api malam ini mekar hanya untukmu. Tapi tentu saja, ini baru permulaan. Aku menyukaimu dan ini adalah awal dari pengejaranku terhadapmu. Tunggu sampai aku menyusulmu. Hari di mana kamu juga menyukaiku. Saya harus menyalakan kembang api di seluruh kota selama 3 hari 3 malam. Beritahu dunia. Saya, Chen Yi, akan menghabiskan hidup saya untuk membuat Qin Manwen bahagia. Matanya basah lagi. Dia memeluk diriku sendiri dan menangis seperti anak kecil. Saat ini sepertinya aku mengerti. Keadaan cinta tertinggi adalah sakit hati. Saya merasa kasihan atas apa yang terjadi padanya ketika dia masih kecil. Merasa menyesal membayar sedikit. Itu membuatnya menangis. Oleh karena itu, aku serius meminta Manfin untuk mencoba di telinganya. Terima aku. Aku ingin punya rumah bersamamu. Kurasa memiliki rumah bukan tentang menyelesaikan misi strategi. Tapi apakah itu dunia nyata atau saat ini? Dari kelahiranku hingga saat ini. Keinginan terdalam saya adalah memiliki rumah yang lengkap. Ketika saya bersama Liu Ruyan di masa lalu. Tidak ada yang namanya soliditas. Sekarang saya sangat menginginkan rumah. Saya ingin pahlawan wanita dari keluarga ini menjadi Qin Manwen. Aku ingin berada dalam misi strategi ini. Percikan cinta. Akhirnya, malam ini, saya menunggu bantuan Qin Manwen. Meskipun hanya ada satu kata. Tapi itu cukup membuatku bahagia. Saat aku meraih tangannya dan meninggalkan kerumunan. Ruyan Liu berlari ke arahku dengan histeris. Dia menangis. Menangis dan memanggil namaku berulang-ulang Chen Yi. Apakah saya menemukan cincin berlian saya yang hilang? Aku bisa mendapatkanmu kembali. Aku tidak menjawabnya. Karena jawabannya tidak bisa dipecahkan. Dia tidak dapat menemukannya. Dan kita tidak bisa. Melihat ke depan adalah hidup.